AST-203 kecantikan membantu memijat, Tuan, bisakah kita benar-benar melakukan ini? Huoyun Liuli meraih lengan Chang Hai Mingyue dan bertanya sambil diam-diam melirik King Sui. Kapan guru pernah berbohong padamu sebelumnya? Guru tidak memberitahu Anda sebelumnya, tetapi rumah saya sebenarnya di benua Green Cloud. Bagaimanapun, Anda adalah satu-satunya murid saya, jadi saya juga dapat mengambil kesempatan dan membawa Anda pulang untuk memperkenalkan Anda. Chang Hai Mingyue tersenyum hangat dan berkata. King Sui terdiam karena dia ditinggalkan begitu saja. Ketegaran wanita ini tidak pada level biasa. Aku ingin tahu apakah dia masih begitu keras kepala ketika dia di tempat tidur dengan seorang pria. King Sui memikirkannya dengan jahat sambil merasa cemburu pada pria yang akan bersamanya. Apakah ada banyak orang di keluarga guru? Huoyun Liuli bertanya dengan khawatir. Melihat betapa gugupnya Huoyun Liuli, bibir merah Chang Hai Mingyue tidak bisa menahan diri untuk tersenyum tipis. Bahkan King Sui, yang telah bertemu dengan seorang wanita seperti Ye Jiange, mau tidak mau menjadi linglung saat dia menatap kecantikan yang tiada taranya. Saya satu-satunya anak dalam keluarga dan hanya ada kami bertiga, saya dan orang tua saya. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik dan pasti akan menyukai Anda ketika mereka bertemu dengan Anda. Chang Hai Mingyue tersenyum dan berkata. Setiap senyum dan cemberut dari wanita ini akan mengarahkan orang lain ke ritmenya dan bahkan mempengaruhi emosi orang lain. Ketika seseorang melihatnya tersenyum, seseorang akan tersenyum tak terkendali. Ketika seseorang melihat bahwa dia bahagia, dia akan merasa bahagia juga. Ketika seseorang melihat bahwa dia sedih, seseorang akan merasa sedih juga. Pasangan guru murid ini adalah yang terbaik. King Sui sudah berpikir bahwa Huoyun Liuli adalah iblis wanita yang sangat memabukkan. Setelah melihat wanita yang sebanding dengan seseorang yang disebutkan dalam sejarah kehidupan sebelumnya yang dapat menghancurkan negara dan menyebabkan penderitaan bagi orang-orang, dia menyadari bahwa dia adalah iblis wanita yang hebat sementara Huoyun Liuli hanya dapat dianggap sebagai iblis wanita kecil. Budidaya rendah. King Sui, mari kita pergi bersama besok. Huoyun Liuli berkata sambil mengalihkan pandangannya, meskipun dia tampak sedikit menghindari tatapan King Sui. Chang Hai Mingyue memandang muridnya yang memiliki watak dan penampilan yang sangat baik ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tenggelam begitu cepat ke dalam perasaan cinta, namun dia sendiri tidak menyadarinya. Hanya saja orang ini agak aneh. Untuk berpikir bahwa dia tidak dapat menilai tingkat kultivasinya. Dia harusnya masih muda, sangat muda. Baiklah, tapi apa rencanamu untuk surga duniawi ini? King Sui tersenyum lembut dan bertanya. Ngomong-ngomong, tidak ada seorang pun di negara Changlang yang berani membuat masalah di sini, jadi aku bisa menyerahkannya pada Yan Sui. Mungkin aku akan kembali setelah beberapa saat. Kalian berdua bisa terus mengobrol. Aku akan pergi istirahat. Chang Hai Mingyue memandang Huoyun Liuli dengan hangat dan berkata sebelum dia berbalik dan menuju kamar Huoyun Liuli. Mantel hitamnya yang longgar membuat punggungnya tampak seperti ratu atau penguasa malam. Jadi, dia adalah tuanmu. King Sui memulihkan tatapan mabuknya dan melihat ke arah Huoyun Liuli. Kenapa? Apakah kamu pernah bertemu dengan tuanku sebelumnya? Huoyun Liuli menatap King Sui dengan kaget. Saya telah melihatnya sekilas pada hari pertama saya datang ke negara Changlang. Dia berdiri di belakang Golden Winged Thunder Condor. Saya hanya merasa bahwa dia sangat kuat, tetapi tidak akan pernah menduga bahwa dia adalah tuan Anda dan orang terkuat di negara Changlang. Melihat bagaimana keadaannya, sepertinya dia tidak bisa dianggap sebagai seseorang dari negara Changlang, kata King Sui. Saya pikir tuan saya dapat dianggap sebagai orang yang termasuk dalam peringkat para dewa. Aku belum pernah melihat wanita yang lebih cantik darinya. Huoyun Liuli tersenyum menawan dan menatap King Sui, kata-katanya tidak dapat menyembunyikan kebanggaan dan rasa hormat yang dia miliki untuk tuannya. Kamu sendiri tidak buruk, jadi jangan turunkan standar untuk dirimu sendiri. Sebenarnya ada banyak faktor dalam memutuskan apakah seseorang cantik atau tidak. Itu juga tergantung pada perspektif individu. King Sui tertawa dan berkata. Ketika Huoyun Liuli mendengar kata-kata King Sui, dia merasa sangat senang tetapi masih menundukkan kepalanya sedikit karena malu. King Sui, apakah ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan di benua Green Cloud? Tidak, saya hanya ingin pergi dan melihat-lihat, dan melihat dunia di luar sana. Bukankah mereka selalu mengatakan membaca 1000 buku dan berjalan 1000 li? Lebih baik untuk keluar lebih banyak. King Sui tersenyum dan berkata. Lalu, apakah kamu punya rencana saat mencapai Green Cloud Continent? Huoyun Liuli meraih lengan baju King Sui dan menuju ke atas menuju tingkat tertinggi. Bukan saya hanya ingin berkeliling. Mungkin saya akan beruntung dengan tiba-tiba mencapai kondisi kultivasi surgawi yang legendaris.
Saya akan berdiri di atas semua orang dengan keindahan di tangan saya sementara saya menikmati hidup saya. Huoyun Liuli melihat lelucon King Sui dengan geli tetapi akhirnya tidak bisa mengendalikan tawanya. Mengapa ketika Anda mencapai kekuasaan, Anda harus memiliki keindahan di tangan Anda? Apakah kecantikan hanyalah aksesoris bagi mereka yang telah mencapai kekuatan? King Sui menggosok hidungnya dan berkata, itu adalah ungkapan batin dari seorang adik laki-laki di rumah. Aku hanya meminjamnya untuk digunakan. King Sui tersenyum canggung. Ekspresi King Sui menyebabkan Huoyun Liuli tertawa terbahak-bahak. Ketika King Sui mendengarnya, dia memiliki keinginan untuk memeluknya erat-erat dan meremas sosoknya yang bertubuh baik. Ketika mereka sampai di atap, matahari sore musim dingin yang menyinari tidak hanya cantik, tetapi juga menghangatkan hati. Hanya separuh dari atap yang tidak terlindung, sementara separuh lainnya ditenda oleh papan kayu khusus dengan sofa dan tempat tidur di bawahnya. Sangat cocok bagi seseorang untuk tinggal di tempat teduh dan menikmati matahari di musim panas dan musim dingin. Berdiri di atas sisi atap memungkinkan mereka untuk memiliki pemandangan yang bagus. Mereka dapat melihat pemandangan di dekatnya dan bahkan pemandangan pegunungan yang jauh namun kabur. King Sui memandang Huoyun Liuli yang berdiri diam di sampingnya, apa rencanamu saat pergi ke benua Green Cloud? Saya mungkin berlari kemana-mana, jadi apakah Anda akan mengikuti tuan Anda? Petik 2. Huoyun Liuli tertegun sejenak sebelum dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, apakah kamu tidak suka aku mengikutimu atau kamu takut aku akan mengikutimu? Aku khawatir itu akan melelahkan untukmu. Aku tidak tega menempatkan kecantikan halus sepertimu melalui semua itu. King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum pahit. Saya juga seorang Xiantian. Jangan menempatkan saya dalam cahaya yang sama dengan wanita lemah itu. Aku bahkan bisa menjagamu jika aku di sisimu. Huoyun Liuli berkata dengan malu-malu. Bisakah kamu memasak? King Sui tersenyum dan berkata dengan serius. Tidak, Huoyun Liuli menjawab dengan malu. Jika bukan karena buah wangi mabuk, makanan yang dia buat tidak akan bisa dimakan. Bisakah kamu mencuci pakaian? Saya bisa belajar. Suaranya menjadi lebih lembut. Lalu apa yang kamu tahu? Ayo berbagi dengan saya. Saya sangat ingin tahu bagaimana kecantikan hebat seperti Anda dapat merawat orang. Saya ingin tahu. King Sui memandang Huoyun Liuli yang malu dan berkata. Aku tahu cara memijat, setelah mengatakan ini, dia merasa tercengang. King Sui juga menjadi linglung. Huoyun Liuli teringat saat King Sui memijatnya. Bagaimana dia bisa berpikir untuk melakukannya lebih baik daripada dia? Pada saat yang sama, dia juga memikirkan adegan yang mencolok itu dan tercengang saat dia menjadi panik. Ah, pijat itu bagus. Saya belum mencobanya sebelumnya. Bagaimana Anda tahu cara memberikan pijatan? Ketika King Sui sadar kembali, dia tersenyum dan berkata, menatap Huoyun Liuli dengan mata penuh harapan. Huoyun Liuli mengangkat wajahnya yang merah dan berkata, guru dan saya dulu sering saling memijat, jadi itu masih bisa diterima. Hanya saja itu jauh dari teknikmu yang, tempo hari. Tidak apa-apa, atau haruskah kita mencobanya? King Sui memandang Huoyun Liuli, dengan penuh kerinduan, dan berkata. Huoyun Liuli memberikan jawaban langsung. Ayo pergi ke sana. Huoyun Liuli menarik lengan baju King Sui dan menuju tempat tidur terdekat. Itu juga tempat tidur dengan spray dan selimut ungu. King Sui tersenyum dan menatap Huoyun Liuli yang memasang muka sebelum dia berbaring telungkup di tempat tidur, merentangkan tangan dan kakinya. Huoyun Liuli mengatupkan giginya dan duduk di samping tempat tidur. Dia perlahan meraih dengan tangannya yang ramping dan gemetar ke arah bahu King Sui dan dengan lembut memijatnya. Ketika tangannya baru saja mencapai bahu King Sui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Ini adalah pertama kalinya dia menikmati perawatan seperti itu, terutama dengan kecantikan yang tak tertandingi. Tangan Huoyun Liuli bersentuhan dengan tubuh King Sui. Sementara itu di atas lapisan pakaian, masih terasa hangat untuk disentuh dan dia bisa mencium aroma menyegarkan dari seorang pria yang membuatnya merasa tidak tenang. Dia tidak pernah tahu bahwa kehadiran seorang pria bisa begitu kuat sehingga membuatnya sangat gelisah. Tangan ramping mulai dari bahu dan pindah ke belakang. Dia menekan, meremas, dan mencubit, yang menyebabkan King Sui merasa sangat nyaman. Merasakan tekanan pada berbagai titik akupuntur di punggungnya, dia tidak tahu apakah dia mengetahuinya atau kebetulan menemukannya, terutama titik-titik tekanan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang tulang punggungnya. Menurut praktik medis Cina, pijat membantu melalui berbagai cara dengan menggerakkan titik-titik termasuk kulit, otot, sendi dan saraf, pembuluh darah, dan kelenjar getah bening. Ini juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan tingkat metabolisme. Dengan demikian akan meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi peradangan, meredakan nyeri otot dan nyeri.
Pijat melemaskan pembuluh darah dan saluran, melepaskan bekuan darah, mengurangi rasa sakit dan pembengkakan, dan bermanfaat untuk berbagai penyakit. Tangan bertulang lunak, King Sui membawa teori ini ke tingkat yang lebih tinggi dengan penerapan Qi dari teknik penguatan kuno. King Sui merasa sangat nyaman sehingga dia merasa ingin tertidur, tetapi tidak tahan untuk melakukannya. Dia merasakan tangan ramping itu dengan ringan menekan pinggangnya dengan energi iblis, dengan lembut meremas dan menekan. Napas King Sui menjadi berat tetapi apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Huoyun Liuli bingung. Itu karena jika dia melanjutkan ke bawah, itu akan menjadi miliknya. Mengingat waktu yang lain, ini benar-benar berhasil dengan pantatnya, tetapi tampaknya sangat nyaman. Perasaan jantung berdebar kencang dan kekosongan pikiran terasa seperti melompat ke jurang yang dalam dari udara. Sambil menggertakkan giginya, Huoyun Liuli meletakkan tangannya di pantat King Sui dan menggenggamnya dengan ringan. King Sui mengeluarkan teriakan penghiburan yang cabul. Suara itu membuat Huoyun Liuli memerah dan dia menarik tangannya setelah putaran meraih pantatnya. Kulitnya sangat tipis sehingga bahkan lehernya ditutupi dengan lapisan merah muda, menyebabkan King Sui mengeluarkan air liur. AST 204 luan merah, bukankah kamu menangis lebih keras dariku tempo hari? Tapi saya masih menyelesaikan pijatan, bukan? King Sui menyeringai dan duduk. Berhenti membicarakan itu. Anda tidak diizinkan. Huoyun Liuli berkata dengan panik. Dia ingat bagaimana dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memanggil King Sui untuk berhenti, tetapi tidak bisa menahan dan mengeluarkan tangisan memalukan itu. Keterampilanmu tidak buruk, dan itu sangat nyaman. Pantas saja tempo hari kamu, hehe. Kau sangat menyebalkan. Anda tidak diizinkan untuk membicarakannya lagi. Petik 2. Atau haruskah aku memberimu pijatan lagi? King Sui menyeringai dan berkata. Tidak, Huoyun Liuli berkata dengan tegas. Wajah merahnya yang memerah sangat menggoda. King Sui terus tersenyum. Jadi bagaimana? Apakah pijatan saya dapat diterima? Huoyun Liuli menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Bagus, tapi belum selesai. Biasanya kalau tidak lengkap, sangat tidak nyaman. Lihat bagaimana saya menyelesaikan seluruh pijatan di lain waktu. King Sui merasa sangat disayangkan. Ia merasa bokongnya yang hanya dipijat sebentar saja masih terasa kesemutan dan ingin lebih. Sepanjang sore, King Sui tidak melihat wanita keras kepala itu, Changhai Mingyue, lagi. Dia ingin melihatnya karena itu seperti menikmati pemandangan yang indah. Dia bahkan ingin mengingat beberapa momen di mana dia sangat cantik. Di sore hari, King Sui dan Huoyun Liuli mengobrol dengan gembira tentang beberapa peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Sebenarnya hal yang sangat sederhana bagi dua anggota lawan jenis untuk bersenang-senang bersama, dengan prasyarat bahwa mereka berdua memiliki kesan yang baik satu sama lain. Setidaknya, King Sui memiliki kesan yang sangat menyenangkan tentang Huoyun Liuli. Kenapa kamu memiliki begitu banyak varietas buah-buahan itu sekaligus? Ini benar-benar menakjubkan. Saya menanamnya sendiri, tetapi saya harap Anda tidak meremehkannya. Jumlah mereka tidak banyak. King Sui menggosok hidungnya dan berkata malu. Huoyun Liuli terdiam saat dia melihat King Sui. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui, dia benar-benar ingin mencekiknya. Pada malam hari, King Sui secara khusus memasak makanan sendiri dengan kura-kura dan ikan hitam dari alam valet jade immortal. Selain itu, ia juga menambahkan buah wangi mabuk, perila, dan time. King Sui sangat senang karena rasa rempah-rempah ini tidak berbenturan. King Sui sebenarnya memiliki motif egois. Dia ingin melihat apakah wanita itu, yang begitu anggun dan cantik yang dapat membawa kerugian bagi negara dan penderitaan orang-orang, akan menyukai makanan enak. Namun, King Sui kecewa karena selain kegelisahan awalnya, dia hanya meminum semangkuk sup makanan semua aspek dan beberapa ikan hitam tetapi tidak mengungkapkan apapun setelahnya. King Sui merasa muram. Sepertinya dia tidak suka berbicara, atau setidaknya, tidak padanya. Dia juga tidak terlalu memandangnya, membuat King Sui merasa sangat gagal. Semua hal yang dia banggakan sepertinya tidak layak disebutkan ketika diletakkan di hadapannya. Mungkin karena dia merasakan kesuraman King Sui, Huoyun Liuli terus berbicara dengan King Sui dan Changhai Mingyue. Dia bahkan mendapat sup tambahan untuk King Sui. Setelah melihat ini, Changhai Mingyue tersenyum memabukkan, tetapi tidak berbicara sepatah kata pun. King Sui menemukan senyum yang luar biasa indah itu sekali lagi. Pikiran King Sui dibanjiri dengan gambaran Changhai Mingyue. Dia membayangkan alisnya yang indah, dan matanya yang cerah dan dalam bersinar seperti bintang namun gelap seperti tinta. Penampilannya tampaknya penuh dengan penghinaan bagi seluruh dunia. Dia tidak yakin siapa yang bisa mendominasi wanita seperti itu. Pada hari berikutnya, Huoyun Liuli menyerahkan urusan surga dunia kepada Mei Yansui,
termasuk bumbu yang diberikan kepadanya oleh King Sui. Changhai Mingyue mengeluarkan panggilan tajam sementara ekspresi King Sui berubah suram. Itu karena dia bisa merasakan kehadiran burungnya yang menyala-nyala. Ketika dia datang ke Earthly Paradise kemarin, dia tidak membiarkan burung yang menyala kembali ke alam Valet Jade Immortal. King Sui sekali lagi melihat Golden Winged Thunder Condor yang cantik, tetapi di belakangnya ada burung apinya yang sebesar Golden Winged Thunder Condor. Sepertinya condor guntur bersayap emas berusaha melepaskan burungnya yang menyala-nyala. King Sui berdiri dengan linglung. Mungkinkah burung apinya adalah jantan sedangkan Golden Winged Thunder Condor adalah betina? Ketika burung yang menyala itu melihat King Sui, burung itu berputar-putar di atasnya dengan gembira. Namun, Changhai Mingyue menatap burung yang menyala dengan terkejut dan kemudian menatap King Sui dengan sepasang matanya yang gelap seperti tinta. Dia berbicara dengan suara yang unik dan menawan itu, "Aku suka burung besarmu." King Sui memandang Changhai Mingyue, tertegun, sementara pikirannya dipenuhi dengan kata-kata, "Aku suka burung besarmu." King Sui memiliki perasaan aneh namun bersemangat. King Sui tidak pernah berpikir atau berani berpikir untuk bisa membuat seorang dewi seperti wanita dengan aura agung mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia mengetahui pikirannya saat ini sekarang, dia bertanya-tanya apakah dia akan membasminya. King Sui memandang Changhai Mingyue sambil tersenyum pahit dan berkata, "Meskipun burung saya sangat besar, saya hanya memiliki yang ini. Anda dapat melihat dan menyentuhnya semau Anda. Anda bahkan dapat mengendarai atau bermain dengannya, tetapi saya tidak dapat membiarkan Anda memilikinya." Huoyun Liuli memandang King Sui dengan ekspresi yang sedikit aneh, membuatnya merasa bersalah. King Sui tidak tahu apakah dia mengetahui masalah dengan burung itu, tetapi dia tahu pasti bahwa Changhai Mingyue tidak mengerti. Namun, King Sui masih merasa sedikit takut setelahnya, merasa bahwa dia benar-benar terlalu cabul. Changhai Mingyue mengalihkan pandangannya dari burung yang menyala itu. Dia hanya melihat ke arah King Sui untuk sesaat ketika dia mengucapkan kata-kata itu, membuat King Sui merasa sedikit tidak senang pada wanita yang sombong ini. Itulah mengapa dia memutuskan untuk mengambil sedikit kesempatan untuk membuat dirinya merasa lebih bahagia. Karena kamu memiliki harta seperti Red Luan, kamu pasti tidak akan menyukai Golden Winged Thunder Condorku. Itu adalah kesempatan langka bagi King Sui untuk mendengarnya berbicara dengan nada seperti itu. Dia juga kaget. Mungkinkah burung yang menyala juga ada di dunia ini? Dia tidak bisa tidak bertanya, "Apa itu luan merah? Apakah kamu tidak tahu tentang luan merah? Anda memilikinya tetapi Anda tidak tahu apa itu." Changhai Mingyue memandang King Sui dengan ekspresi aneh dan bertanya, merasa bingung. "Bukan saya. Saya mendapatkan burung yang menyala ini secara kebetulan." King Sui seperti mengatakan yang sebenarnya. Burung yang menyala. Benar juga. Red Luan adalah binatang bermutasi di dunia 9 benua. Dikatakan memiliki warisan darah yang sama dengan Flaming Phoenix dan mungkin bisa berevolusi menjadi Phoenix legendaris. Namun, peluangnya sangat rendah karena Phoenix adalah binatang surgawi legendaris di dunia 9 benua. Changhai Mingyue menatap burung api King Sui dengan penuh kerinduan. Binatang yang bermutasi. King Sui benar-benar lupa tentang mereka dan hanya tahu tentang burungnya yang menyala. Sekarang, dia menyadari bahwa burung yang menyala itu sebenarnya adalah luan merah di dunia 9 benua. Dinyatakan dalam kurang dari lebih besar dari bahwa luan merah adalah kekuatan yang kuat di antara semua binatang yang bermutasi, dan juga salah satu yang terkuat dari mereka semua. Adapun Phoenix, itu adalah binatang iblis kelas atas yang legendaris tetapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Kamu bisa membawa luan merah bersama Liuli. Aku akan berada di depan. Setelah mengatakan itu, dia menaiki Golden Winged Thunder Condor seperti peri yang sedang berjalan-jalan. Huoyun Liuli masih linglung, melihat burung besar King Sui yang cantik. Dia pernah berkata bahwa ketika dia mendapatkan binatang iblisnya sendiri, dia akan membawanya ke tempat-tempat yang ingin dia tuju. Sekarang, itu terasa sangat konyol. Bagaimana dia bisa dilihat dalam cahaya yang sama dengan orang normal? Semakin Huoyun Liuli memikirkannya, semakin dia merasa tidak berdaya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sudah tidak bisa mengejarnya. Ketika dia pertama kali melihatnya, dia memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan dia. "Ayo pergi, naik." King Sui meraih tangan kecil Huoyun Liuli dan menariknya ke atas punggung burung yang menyala itu. Dengan teriakan dari condor yang diikuti oleh burung itu, kedua binatang iblis terbang itu terbang melintasi udara dengan cepat. Satu emas, satu merah. King Sui tidak bisa menggambarkan perasaannya saat itu. Butuh 2 bulan baginya untuk datang ke tempat ini dan dia bisa mengingat betapa irinya dia saat pertama kali melihat Golden Winged Thunder Condor. Dalam waktu singkat,
dia berhasil mendapatkan binatang iblis terbang yang lebih kuat dari condor guntur bersayap emas. Rasanya sangat menyenangkan untuk memandang rendah tatapan iri orang lain. Wow, kondor guntur bersayap emas. Betapa besar burungnya. Apakah kamu tidak punya burung besar juga? Kata wanita itu menggoda. Kapan aku punya? Pria itu bertanya. Apakah kamu tidak memiliki burung besar di bawahmu? Wanita itu berkata dengan nada menawan dan menggoda. Pria, King Sui mendengar percakapan itu dengan sangat jelas dengan indera pendengarannya yang tajam. Dia mulai berkeringat. King Sui tidak berani melihat Chang Hai Mingyue yang berada di Golden Winged Thunder Condor di dekatnya. Dia bahkan tidak berani menatap Huoyun Liuli. Syukurlah mereka meninggalkan daerah itu hanya dalam beberapa saat. Burung yang menyala akan mengikuti di belakang Golden Winged Thunder Condor dan bahkan kadang-kadang naik ke bulunya. King Sui terdiam. Mungkinkah burung cabul ini benar-benar jantan? Untuk berpikir bahwa itu sangat proaktif. Pada saat burung yang menyala-nyala itu pergi ke laut, condor guntur bersayap emas berteriak sebagai protes dan menggunakan sayap emasnya yang besar untuk menamparnya. Namun, burung cabul itu tidak hanya tidak takut tetapi juga dapat dengan mudah ditangkis. King Sui benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia bertanya-tanya apakah Golden Winged Thunder Condor sudah diambil oleh burung yang menyala-nyala. Begitu mereka keluar dari Changlang Country, burung yang menyala dan Golden Winged Thunder Condor terbang berdampingan. Mereka mengambil keliling 200 meter, seperti lapangan sepak bola. Mungkin karena sayap mereka terlalu besar sehingga tidak terlalu bergelombang saat mereka mengepak. Ini adalah pertama kalinya King Sui mengalami penerbangan jarak jauh dan dia sangat bersemangat. Butuh 2 bulan baginya untuk menutupi setengah dari negara Changlang, dan negara Changlang berada di barat laut benua Green Cloud. Itu lebih ke arah barat jauh sementara ibu kota benua lebih ke arah timur. Lagi pula, semakin jauh ke timur suatu tempat, semakin dekat dengan benua tengah yang makmur. Terbang tinggi membuat King Sui mengingat istilah, di luar 9 surga, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Dalam kehidupan sebelumnya, King Sui telah melihat beberapa informasi mengenai istilah, di luar 9 surga. Ada interpretasi yang berbeda untuk istilah ini dalam Taoisme dan Buddhisme masing-masing, tetapi King Sui tidak tahu harus berpikir apa tentang mereka. Daripada interpretasi ini, King Sui lebih percaya pada interpretasi lain, yaitu bahwa segala sesuatu di dunia dimulai dari 1 dan berakhir pada 9. 9 surga mengacu pada langit yang sangat tinggi yang tidak dapat dicapai. Mereka hanya butuh 1 hari untuk terbang keluar dari negara Changlang, jadi mereka memutuskan untuk beristirahat malam itu. King Sui tidak tahu dari mana Chang Hai Mingyue mengeluarkan tenda dan barang-barang lainnya. Karena mereka berada di hutan belantara dan King Sui ingin memasuki alam Valet Jade Immortal untuk pelatihan, dia memutuskan untuk mencari alasan untuk pergi dan mengatakan bahwa dia akan kembali nanti. Huoyun Liuli memandang King Sui dengan cemas. Lagi pula, akan sangat buruk jika beberapa kecelakaan terjadi di hutan belantara yang sunyi ini. Hal paling berbahaya di dunia 9 benua adalah binatang iblis. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. King Sui tiba-tiba teringat bahwa gurunya yang seperti Dewi telah mengatakan bahwa negara Yanjiang berada di tenggara, jadi dia melihat ke arah Chang Hai Mingyue yang tidak jauh. Erem, bisakah kita melewati kota Yan di jalan? Saya ingin melihat-lihat di sana. King Sui melihat ke arah Chang Hai Mingyue yang sedang melihat langit malam. Dia tidak bisa tidak mengatakan pada dirinya sendiri bahwa apapun yang dilakukan wanita ini, dia akan selalu memiliki kecantikan yang agung. Setiap gerakan seperti alam itu sendiri, dan setiap tindakan sangat indah. Paling tidak, tidak ada yang lebih cantik darinya. Kota Yan di negara Yanjiang. Chang Hai Mingyue berbalik dan bertanya. Di bawah langit malam, dia sangat cantik sehingga membuat orang terpesona dan terpana. AST 205 tingkat kekuatan apa yang saya butuhkan untuk menginjak-injak klan Yan? Kota Yan, ibu kota negara Yanjiang. Chang Hai Mingyue melirik ke belakang saat dia bertanya. Di bawah langit malam, dia sangat cantik sehingga membuat orang terpesona dan terpesona, dia adalah lambang kecantikan. King Sui menjawab dengan depresi. Memikirkan ibunya saja sudah terbukti menjadi simpul besar di hatinya. Ini juga merupakan masalah terbesar di permukaan. Hanya memikirkan 19 tahun penderitaan yang dialami ibunya, terutama dengan penderitaan karena dipisahkan oleh darah dan dagingnya sendiri, dia memikirkan Little Yu Chang dan Luan Luan, terutama gadis kecil itu di kota 100 mil. Sudah setahun sejak terakhir kali dia melihatnya, dan dia sudah sangat merindukannya, belum lagi saudara perempuannya. Dia telah dipisahkan dari King Yi selama 19 tahun penuh, berapa banyak penderitaan yang dia alami. Chang Hai Mingyue agak tercengang saat dia menatap pria misterius ini. Di matanya, orang bisa melihat banyak emosi kompleks bercampur.
Ada kelembutan, penderitaan, penyesalan, kebencian, kemarahan, ketidakberdayaan, dan harapan. Changhai Mingyue tidak menyangka bahwa tatapan seseorang bisa begitu rumit sejauh ini. Mata King Sui yang jernih juga dipenuhi dengan tekad yang teguh. Dia adalah seseorang dengan cerita, tapi apa latar belakangnya yang menyebabkan dia bereaksi sedemikian rupa? Changhai Mingyue menemukan bahwa lelaki kecil ini semakin enak dipandang. Jika berita ini diketahui oleh mereka yang akrab dengan Changhai Mingyue, mereka pasti akan terkejut. Karena, memanjakan mata adalah penilaian tertinggi yang bisa diberikan Changhai Mingyue kepada pria manapun selain ayah kandungnya. Baiklah kalau begitu, kita akan berhenti di sana sebentar. Changhai Mingyue berkata dengan ringan. King Sui tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan ini, dan dia menatapnya, tertegun sejenak sebelum memasang burung api dan terbang jauh sebelum mereka mendarat. Sekarang masih ada waktu, King Sui memikirkan apa yang harus dia lakukan setelah dia tiba di kota Yan. Saat ini, tingkat kekuatannya masih belum cukup tinggi. Klan Yan masih bisa menghancurkannya dengan mudah. Aku sudah berpikir apakah aku harus pergi ke klan Yan atau tidak setelah kita mendarat di kota Yan besok. King Sui menghela nafas dengan pahit. Apakah kamu memiliki beberapa masalah? Atau tidak nyaman untuk membicarakannya? Jika Anda tidak keberatan, saya bisa menjadi pendengar. Mungkin kamu akan merasa lebih baik. King Sui sebenarnya sudah menemukan Changhai Mingyue, tetapi berpura-pura sebaliknya. Setelah itu, dia menatap wajahnya yang menggetarkan hati dengan terkejut. King Sui tidak menyangka dia akan berada di sini. Tidak peduli betapa cantiknya dia, kemungkinan melakukannya di depan umum, bahkan tidak terlintas di benak King Sui ketika menyangkut wanita seperti itu yang tampak apatis terhadap segalanya. Apa tujuanmu datang ke sini? King Sui dengan sedih melirik Changhai Mingyue saat dia bertanya. Apakah kamu pikir aku benar-benar mengkhawatirkanmu, dan aku ingin ikut campur dalam urusanmu? Aku hanya takut kamu tidak bisa berpikir jernih. Dan jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, murid konyolku akan terluka. Changhai Mingyue menatap bulan saat dia menjawab. Bisakah saya bertanya sesuatu? King Sui menatap wajah Changhai Mingyue yang agung, cantik, dan sangat memesona. Berbicara, tingkat kekuatan apa yang saya butuhkan untuk menginjak-injak klan Yan? King Sui bertanya dengan ringan. Bingkai halus Changhai Mingyue tanpa sadar bergetar saat kedalaman matanya menjadi sedalam kolam tanpa dasar. Matanya yang menawan menyebabkan King Sui merasakan keinginan. Kota Yan adalah ibu kota negara Yanjiang. Ada 81 negara di benua Green Cloud, dan ibu kotanya adalah konsentrasi kekuatan masing-masing negara. Klan Yan adalah penguasa negara Yanjiang. Orang ini ingin memusnahkan klan Yan. Changhai Mingyue menatap King Sui dengan kaget. King Sui diam-diam menatap Changhai Mingyue, menunggu jawabannya. Meskipun benua Green Cloud adalah salah satu benua terlemah di dunia dari 9 benua ini, kekuatannya masih sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Di semua 81 negara, negara Yanjiang berada di peringkat 15 besar. Jika Anda ingin menginjak-injak klan Yan, kekuatan Anda harus, paling tidak, Raja Bela Diri kelas 5 dan ini hanya perkiraan konservatif. Changhai Mingyue menghela nafas. King Sui sudah lama menduga bahwa ada Raja Bela Diri yang tersembunyi di klan Yan. Saat itu ketika dia bertanya pada Ye Jiange, dia agak mengharapkan kemungkinan ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa klan Yan benar-benar akan begitu kuat sejauh ini. Memiliki kekuatan di tingkat Raja Bela Diri kelas 5 hanyalah perkiraan konservatif. Setelah beberapa lama, King Sui juga menghela nafas. Terima kasih, tapi tidak perlu melewati klan Yan besok. Mari kita kembali ke ibu kota Green Cloud secara langsung. King Sui tersenyum ketika dia berbicara dengan Changhai Mingyue. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Berdasarkan potensi Anda, itu hanya masalah waktu. Saya harap Anda bisa tetap tenang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa terburu-buru. Setelah Anda dewasa, semua masalah pelik ini akan diselesaikan dengan mudah hanya dengan membalik telapak tangan Anda. Jika Anda ingin mencapai hal-hal besar, Anda perlu belajar toleransi. Mata hitam Changhai yang dalam dipenuhi dengan keindahan dan kecerdasan, mereka memancarkan aura yang menyebabkan orang-orang dengan rela membungkuk dalam pemujaan. Changhai Mingyue pergi, dia tahu bahwa King Sui membutuhkan waktu tenang sendirian. Setelah dia pergi, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal dan dengan hiruk-pikuk melemparkan dirinya ke dalam kultivasi. Raja Bela Diri kelas 5, seberapa jauh itu? Dia tidak berpikir bahwa akan ada karakter seperti itu di klan Yan. Memasuki rumah bangsawan melalui pernikahan sama dengan memasuki laut dalam. Untuk berpikir bahwa ibunya sendiri akan menjadi korban. Baginya untuk melunasi hutang dendam dan rasa terima kasih ini, sepertinya dia harus menembus lapisan surgawi kelima dari teknik penguatan kuno.
Hanya memikirkannya menyebabkan King Sui menjadi sangat tertekan. Jika garis keturunan Phoenix Firibird saya terbangun, itu akan sangat membantu saya. King Sui tahu bahwa begitu garis keturunan tunggangannya terbangun, itu akan menjadi binatang iblis di tingkat Raja Bela Diri. Namun, harapan ini terlalu kecil kemungkinannya untuk terjadi, seolah-olah dia sedang mencari jarum di lautan luas. Adapun bentuk beruang, King Sui sudah membiasakan diri dengannya. Emosi terpendam di dalam hatinya dibuang oleh eksekusi formulir beruang. Bentuk beruang yang tampaknya kikuk memiliki bidang spesialisasinya sendiri. Misalnya, Beer's Dazzle tampak seperti goyangan tubuh yang sederhana, tetapi kekuatan getaran yang terkandung dalam gerakan itu sangat menakutkan. Ketika dikultivasikan secara ekstrim, itu akan memungkinkan tubuh seseorang untuk menghancurkan baja. King Sui mengedarkan seni kultivasi tanpa nama itu. Saat ini, dia sudah sangat akrab dengannya. Tubuhnya terasa semakin berat, dan King Sui tahu bahwa dia tidak jauh dari mencapai batas tahap kesuksesan kecil. Tahap keberhasilan kecil dari bentuk beruang dicapai ketika seseorang dilatih untuk menambah berat badannya, sedangkan tahap keberhasilan besar dicapai ketika seseorang melatih tubuhnya menjadi lebih ringan lagi. Adapun tahap kesempurnaan besar, itu akan membutuhkan seseorang untuk mengalaminya sendiri. Tubuh yang kikuk melepaskan gerakan canggung, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kejam. Kekuatan laserasi itu adalah kebrutalan murni. Meskipun gerakan tubuhnya terlihat canggung, lengannya sangat lincah. Saat King Sui tiba-tiba mengguncang tubuhnya dengan cara yang dijelaskan, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang ajaib. Rasanya seolah-olah semua beban dan emosi negatif yang ada di hatinya dicurahkan melalui eksekusi teknik tersebut. Retakan muncul di sekitar ruang tempat King Sui berdiri. Retakan itu selebar dan sepanjang 2 meter. Retakan itu tampak seperti untaian jaring pada sarang laba-laba. Itu adalah tahap keberhasilan kecil dari formulir beruang. Setelah beberapa saat terkejut, King Sui membenarkannya. Peningkatan dan penurunan kekuatan di tubuhnya memungkinkan King Sui menyadari bahwa dia telah mencapai tahap keberhasilan kecil dari bentuk beruang. Namun, perasaan ajaib yang dirasakan King Sui masih melekat di benaknya. Getaran Beer's Dazzle itu sebenarnya bisa memanfaatkan energi negatif dari tubuh manusia yang ditambah dengan tekanan dan kemarahan. Siapa sangka wujud beruang mampu membersihkan satu hati dan pikiran, serta meredakan stres. Kategori yang dimiliki oleh bentuk beruang, seni memelihara kehidupan, tidak disebutkan dengan sembarangan. King Sui tidak tahu bahwa Beer's Dazzle-nya telah mencapai Profound Realm yang sangat tinggi, mirip dengan Realm of Sword Roots miliknya. Lingkungan yang retak sudah menjadi buktinya. Namun, King Sui tidak menyadari level apa yang sebenarnya telah dia capai. King Sui menghabiskan sisa waktunya mengolah teknik penguatan kuno. King Sui bermaksud untuk berkultivasi ke puncak lapisan surgawi keempat sesegera mungkin dan menemukan kesempatan untuk menembus ke lapisan kelima. Hanya dengan melangkah ke lapisan surgawi kelima dari teknik penguatan kuno, dia akan memiliki sedikit harapan untuk melawan klan Yan. AST-206 nona muda dari klan Yan yang menjual daun teh. Hanya ketika dia mencapai lapisan surgawi kelima dari teknik penguatan kuno, dia akan memiliki harapan untuk membiarkan dirinya pergi ke klan Yan. King Sui baru kembali di pagi hari ke tempat peristirahatan tempat Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli berada. Ketika dia bersentuhan dengan tatapan lembut dan perhatian Huoyun Liuli, dia merasa sangat hangat di hatinya. Dia merasa puas memiliki wanita seperti itu yang memikirkannya. King Sui merasa sangat bersyukur. Jika dia berada di kehidupan sebelumnya, King Sui akan berpikir bahwa wanita seperti ini akan berada di luar jangkauannya. Dalam kehidupan ini, dia bisa merasakan kehangatan dan perhatian dari keindahan yang tak tertandingi. Chang Hai Mingyue tetap sama, seolah-olah tidak ada yang bisa menarik minatnya. Dia memberikan kehadiran yang kuat dan mendominasi yang tampaknya dapat menyebabkan seseorang mundur begitu dia melakukan kontak. Dia cantik, sangat cantik sehingga bahkan kecantikan seseorang yang dapat menyebabkan penderitaan negara dan rakyatnya tidak akan dapat dibandingkan. Dia berbeda dari kesejukan si King Zuang, dan memiliki kebanggaan sebagai penyendiri. Dia adalah orang yang acuh tak acuh terhadap segalanya. Seorang teman mudah ditemukan tetapi dada sulit untuk diharapkan. Dia seperti burung phoenix yang terbang menembus awan, tidak ada yang bisa memahaminya atau tahu apa yang dia pikirkan. Tidak ada yang tahu untuk alasan apa yang dia inginkan, atau apa yang dia kejar. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka setelah makan sederhana. Mereka sudah memasuki negara Jiangyan. King Sui memperkirakan bahwa mereka akan membutuhkan waktu sekitar 2 hari untuk meninggalkan negara Jiangyan. Golden Winged Thunder Condor dan burung yang menyala tidak akan kesulitan terbang selama 2 hari. Sementara King Sui berbicara dengan Chang Hai Mingyue malam sebelumnya tentang Yanjiang Country,
dia akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak melewati kota Yan. Meskipun tujuannya sulit untuk dicapai, setidaknya dia memiliki tujuan dan kemungkinan untuk mencapainya. King Sui tahu bahwa akan sulit untuk menembus ke lapisan surgawi kelima. Karena dia tahu alkimia, dia mungkin bisa menemukan resep atau penyempurnaan yang cocok berdasarkan resep yang dia akses untuk membantu kultivasinya. Huoyun Liuli terkadang menemani King Sui atau Changhai Mingyue. King Sui merasa itu tampak lucu tetapi dia juga tersentuh. Gadis ini tidak ingin mengabaikan tuannya maupun dia. Ada juga 81 kota di negara Yanjiang. Mereka memasuki kota Moyu yang berada di perbatasan jauh negara Yanjiang tetapi mereka tidak berhenti. Melihat ke bawah dari udara yang tinggi, mereka tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana kota itu terlihat karena terlalu besar. Namun, masih terasa seolah-olah gedung-gedung tinggi itu sangat kecil dan tidak berarti. Berdiri dari tempat yang tinggi, seseorang akan dapat melihat ke kejauhan. Ketika seseorang berdiri dari tempat yang tinggi, dia juga akan menundukkan kepalanya untuk melihat sesuatu. Rasanya seolah-olah dia bisa menghemat banyak tenaga dan tenaga. Lambat laun, seseorang akan menemukan bahwa dia akan tumbuh menyukai perasaan itu. Mereka yang memandang rendah seluruh dunia semua berdiri di tempat yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya akan menundukkan kepala mereka tetapi juga memandang jijik pada segala sesuatu yang lain. Mereka hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk terbang cepat melewati bangunan, gunung, dan hutan kota karena kota-kota kecil hanya memiliki keliling 1000 li sementara yang lebih besar akan memiliki keliling puluhan ribu li. Ini juga mengapa King Sui hanya berpikir untuk menjelajahi dunia setelah mendapatkan burung yang menyala. Kalau tidak, itu akan menjadi tugas yang hampir mustahil kecuali dia bisa mempelajari teknik-teknik yang memungkinkan dia untuk bergerak melintasi jarak yang jauh seolah-olah itu hanya jarak yang dekat, atau jika dia bisa mendapatkan pos pemeriksaan yang legendaris. Meskipun King Sui terkejut ketika dia pertama kali melihat deskripsi untuk pos pemeriksaan, dia tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak terduga. Pos pemeriksaan, yang dipikirkan King Sui dikenal sebagai benda ajaib tetapi dipandang sebagai harta karun di dunia 9 benua. Itu tidak dipisahkan menjadi kelas yang berbeda karena ada kegunaan yang berbeda untuk mereka, tetapi mereka semua cukup kuat untuk membuat seseorang berdiri. Legenda mengatakan bahwa pos pemeriksaan, yang ada di dunia 9 benua memungkinkan pemegangnya untuk dapat segera mencapai salah satu dari 9 tempat yang ditentukan. 9 tempat itu masing-masing terletak di suatu tempat di dalam ibu kota masing-masing benua. Adapun apakah itu benar-benar terjadi, tidak ada yang tahu karena tidak diketahui bahwa ada orang yang meletakkan tangan mereka di atasnya. Sementara King Sui juga penuh dengan keinginan untuk pos pemeriksaan, karena dapat menghemat banyak waktu dan akan sangat berguna selama upaya melarikan diri, tidak ada petunjuk di mana untuk mulai mencari barang mitos semacam itu. Angin kencang di udara bukanlah apa-apa bagi mereka yang telah mencapai Xiantian. Jika itu adalah orang biasa, dia tidak akan mampu menahan angin kencang. Dia bahkan tidak akan bisa bernapas dan hanya akan merasa seolah-olah dia sedang dipotong oleh pisau. Ini menunjukkan seberapa cepat Golden Winged Thunder Condor dan burung yang menyala itu. Dalam angin kencang, mereka bahkan akan menyalurkan beberapa ki dari Xiantian ketika mereka berbicara. Jika tidak, mereka tidak akan dapat mendengar satu sama lain. Karena itu, mereka biasanya tidak berbicara selama penerbangan. Tentu saja, itu akan menjadi kasus yang berbeda sama sekali jika mereka duduk. Bagian yang menonjol di belakang binatang terbang akan menghalangi setengah dari ketinggian seseorang. Namun, ketika mereka terbang sangat cepat, mereka yang lemah bahkan tidak akan bisa duduk karena kecepatannya terlalu cepat dan tak tertahankan bagi mereka. Berdiri dari tempat yang tinggi, langit tampak begitu luas dan tak berujung, membuat orang merasa bahwa mereka tidak penting dan tak berdaya. Mampu melihat pemandangan luas itu membuat King Sui merasa sangat baik dan damai. Mereka terus terbang sampai hari berikutnya. Saat siang hari, Changhai Mingyue memandang King Sui dan berkata dengan lembut, kota yang tepat di depan. Mari kita biarkan binatang itu beristirahat sementara kita mengambil makanan. Kami akan tinggal selama 2 jam sebelum melanjutkan perjalanan. King Sui memandang Changhai Mingyue, tertegun, tetapi pihak lain hanya menunjukkan punggungnya ketika dia berbalik untuk menatapnya. Ketika King Sui mendengar kata kota Yan, dia merasakan sensasi terbakar di dalam dirinya. Sementara dia mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti di Yan City, itu masih bagus untuk dilihat sejak mereka lewat. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Changhai Mingyue, tetapi dia akhirnya menahan diri untuk tidak melakukannya. Dia masih merasa sangat berterima kasih padanya, meskipun dia bangga, menyendiri, dan bahkan sedikit tabah. 1 jam kemudian, mereka turun di lokasi yang tidak terlalu ramai,
menyewa kereta kuda tertutup, dan pergi ke restoran terbesar di kota Yan, Red Maple Inn. Kemakmuran kota Yan tidak jauh berbeda dari negara Changlang dan hampir pada tingkat yang sama. King Sui duduk di gerbong bersama dengan Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli dengan Huoyun Liuli yang kacau duduk di sebelahnya di tengah. Keretanya tidak terlalu besar dan hampir tidak bisa menampung 3 orang. Chang Hai Mingyue sekali lagi membuat King Sui merasa bahwa dia unik, saat dia duduk di sisi lain tanpa ragu-ragu. Dia masih menjaga jarak dari King Sui. Sementara dia dikelilingi oleh wanita cantik, King Sui merasa sangat tidak senang. Ketika dia melihat tatapan Chang Hai Mingyue sebelumnya, seolah-olah dia tidak peduli bahwa dia adalah seorang pria. Itu membuat King Sui merasa bahwa dia tidak peduli tentang dia. Liuli, ayo pindah tempat duduk. Aku ingin melihat-lihat di luar. King Sui berkata dengan lembut. Huoyun Liuli tampaknya telah menyadari sesuatu dan dengan cepat setuju untuk bertukar tempat duduk dengan King Sui. Huoyun Liuli membalikkan pantat indahnya yang berkembang dengan baik di hadapan King Sui, dan King Sui sangat ingin menempelkan wajahnya ke dalamnya. Chang Hai Mingyue berbalik untuk melirik King Sui sebelum melanjutkan melihat keluar, tetapi tidak ada satupun perubahan dalam ekspresinya. King Sui bersandar ke jendela dan melihat lalu lintas dan kios yang lewat. Ada berbagai macam barang yang dijual. Ada banyak suara dari orang-orang yang memanggil pelanggan serta dari mereka yang menawar harga yang lebih baik. Mereka melewati kios lain, dan dia memperhatikan bahwa sepertinya ada kerumunan yang tidak biasa di sana. Namun, suara yang keluar membuat King Sui terkejut. Tidak disangka nona muda klan Yan menjual daun teh. Ini benar-benar aib bagi klan Yan. Suara wanita yang pedas terdengar. Dia hanya nona muda Yan klan dalam nama. Bagaimana dia terlihat seperti nona muda Yan klan? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang pelayan di klan Yan. Tidak memalukan untuk mengandalkan usahanya sendiri untuk bertahan hidup. Seorang lelaki tua berkata dengan tenang. Tuan, tolong hentikan pelatih. King Sui tiba-tiba berteriak. King Sui dengan cepat turun dari pelatih, bahkan tidak mengatakan apapun kepada Huoyun Liuli dan Chang Hai Mingyue. Tuan, ada apa dengannya? Huoyun Liuli bertanya pada Chang Hai Mingyue dengan cemas. Ayo pergi, kita akan pergi dan melihat-lihat juga. Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli keduanya turun dari pelatih juga. Tuan, tolong tunggu kami di sini selama 15 menit. Jika kita belum kembali saat itu, silakan pergi. Setelah mengatakan itu, Huoyun Liuli memberi kusir uang perak. King Sui berjalan menuju kerumunan. Indera pendengarannya terlalu tajam, memungkinkan dia untuk mendengar dengan jelas dari jarak yang begitu jauh. Anak ini benar-benar menyedihkan. Meskipun dia adalah nona muda dari klan Yan, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anak dari keluarga biasa. Seorang bibi berbicara, merasa menyesal. King Sui berjalan sangat lambat, dan secara bertahap meremas ke depan. Tuan muda Xiao, apakah ini sepupumu yang lebih tua? Orang yang menjual daun teh. Suara seorang pemuda terdengar kaget. Haha, sepupu. Apakah dia pantas menyandang gelar itu? Dia bahkan bukan putri bibiku tapi hanya anak haram dari klan Yan. Sebuah suara muda yang penuh dengan penghinaan berbicara. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan aku bergerak lebih awal? Lagi pula, dia sangat cantik dan menawan. Kata pemuda itu dengan cabul. Kamu mau mati. Sebelum Anda dapat menyentuhnya, apakah Anda percaya bahwa Guo Polu akan memusnahkan semua orang di keluarga Anda? Jika itu terjadi, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Orang yang disapa sebagai Tuan Muda Xiao berkata dengan nada kebencian. Tidak heran tidak ada yang berani menggertaknya meskipun dia dibiarkan berkeliaran di jalanan. Apakah Guo Polu menyukainya? Jika demikian, mengapa dia tidak membawanya pergi? Petik 2. Guo Polu sangat ingin melakukan itu, dan bahkan bersumpah hanya akan menikahinya. Tapi gadis keras kepala ini tidak peduli padanya. King Sui sudah bergabung dengan kerumunan pada saat itu. Dia melihat gerobak biasa yang menjual daun teh biasa yang dapat ditemukan di pegunungan atau di dekat tepi sungai. Namun, daun teh dipetik dan dipanen dengan sangat teliti. Ketika King Sui melihat gadis di belakang gerobak yang menjajakan daun teh, dia memiliki perasaan yang unik dan dorongan yang tidak diketahui. Hanya dengan satu pandangan, dia yakin bahwa gadis itu adalah putri ibunya yang sangat merindukannya selama 19 tahun terakhir. Wajah itu, yang 70% mirip dengan wajah ibunya, tampak agak muda dan sangat mirip dengan wajahnya. Ketika King Sui melihat tanda merah seukuran kacang di sudut matanya, dia bahkan lebih yakin akan identitasnya. Sosok tinggi dan ramping tampak agak kurus dan rapuh. Meskipun dia kurus, dia tidak bertulang dan sosoknya berkembang dengan baik. King Sui merasa sangat aneh, merasakan sedikit antisipasi untuk kakak perempuan yang tidak dikenal ini.
Itu karena dia adalah darah dan daging ibunya dan terhubung dengannya dalam darah. Dia sangat ingin membawanya pergi, membawanya ke ibunya, dan melindunginya. Perasaan itu tidak hilang hanya karena mereka belum pernah bertemu. Mungkinkah perasaan darah lebih kental dari air? Ketika dia melihat keadaannya yang menyedihkan, hati King Sui terasa sakit. Dia tidak tahu mengapa tiba-tiba terasa sakit dan bahkan wajahnya tampak sedikit pucat. Melihat wajah lembut itu dengan kedewasaan yang tidak sesuai untuk usianya dan sedikit ketidakpedulian tercermin di matanya yang jernih, King Sui bahkan tidak bisa melihat kebencian apapun dan hanya melihat surat wasiat yang tidak bisa ditekuk. King Sui melihat bahwa sementara ada banyak orang berkerumun, tidak ada orang yang pergi untuk membeli daun teh. Pak, mengapa begitu banyak orang berkerumun tetapi tidak ada yang membeli daun teh? King Sui bertanya pada seorang lelaki tua yang berdiri di sampingnya. Bukankah itu karena Tuan Muda Xiao itu? Siapa yang berani pergi membeli daun teh? Pria tua itu menghela nafas dan berkata, "Apa maksudmu, Pak? Bisakah Anda memberitahu saya? Saya juga berpikir untuk membeli beberapa daun teh." King Sui ingin tahu lebih banyak tentang kakak perempuan yang berhubungan dengan darah ini yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jika kamu ingin membeli daun teh, tunggu sampai Tuan Muda Xiao itu pergi. Orang tua itu menghela nafas lagi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. King Sui memandang saudari ini yang sangat pendiam dan tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar ingin tahu lingkungan seperti apa yang membuat gadis biasa berusia 19 tahun menjadi murung. Tuan, lihatlah. King Sui dan wanita itu sangat mirip. Huoyun Liuli memandang Chang Hai Mingyue dan berkata dengan heran. Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli telah mengikuti King Sui untuk melihat apa yang dia lakukan dan berada tidak jauh darinya. Tepat ketika King Sui ingin melangkah maju untuk membeli daun teh, dua pria berusia 30-an yang berpakaian rapi berjalan di depan gerobak. Kemasi ini dan itu, aku akan membelinya. Salah satu dari mereka menunjuk setengah dari daun teh dan berkata, "Haha, mereka pasti dikirim oleh Guo Polu. Jika tidak, dia akan lama mati kelaparan di jalanan." Dari suaranya, King Sui tahu bahwa itu milik Tuan Muda Xiao. Dia tidak bisa tidak berbalik untuk melihat pemuda yang puas diri dan cerdas itu. Dia berpikir, dia pasti dari klan Xiao. King Sui sekarang sangat ingin tahu tentang Guo Polu ini. Untuk bisa melawan Tuan Muda Xiao, dia pasti bukan orang biasa. Sepertinya klan Guo atau Guo Polu memiliki dukungan yang sangat kuat. Haha, bagaimana? Apakah kamu menyesal tidak mendengarkan bibiku? Ketika King Sui mendengar suara menjijikkan itu, dia mengerutkan kening. Dia sudah memegang batu kecil dan baru saja akan menghancurkan wajah penuh kebencian itu ketika tangannya dipegang oleh tangan kecil dan hangat. King Sui memandang Chang Hai Mingyue yang menggelengkan kepalanya. Ketika King Sui menoleh, itu hampir menyentuh wajah yang sangat cantik itu. Dia melihat wajah yang sangat cantik dari jarak dekat, dan terutama sepasang mata indah yang gelap seperti tinta, sangat dalam, dan sepertinya memiliki keajaiban untuk membuat seseorang jatuh ke dalamnya. Kecantikannya unik, seperti bunga popi yang tak tertahankan. King Sui sedikit linglung dan bahkan bisa merasakan dia mengeluarkan aroma yang berbau seperti anggrek. Perasaan lembut di tangannya membuatnya merasa aneh tersentuh. Dia khawatir tentang dia. King Sui menatap dengan wajah pucat pada sosok yang menghilang di kejauhan. Pandangan belakang yang kecil namun tidak dapat ditekuk itu tampak seolah-olah memiliki keinginan yang menolak untuk mengalah. Dia merasa sangat sedih dan tertekan. Ini adalah kesedihan dari karakter yang tidak penting. King Sui menemukan seorang wanita parubaya yang suka bergosip di antara kerumunan, membayarnya sejumlah uang, dan dengan sangat cepat mengetahui keseluruhan cerita. 5 tahun yang lalu, Nyonya Xiao, yang merupakan bibi dari Tuan Muda dan Nyonya Muda resmi dari klan Yan, ingin menikahkannya dengan klan yang kuat, tetapi Yan Qingqing menentang pernikahan itu. Setelah itu, Nyonya Xiao mencoba menggunakan cara tercela untuk membuat klan Yan mengusir Yan Qingqing dari rumah sambil menolak untuk membiarkannya pergi terlalu jauh. Yan Qingqing bahkan berpikir untuk mati untuk mengakhiri segalanya. Namun, Nyonya Xiao telah memberitahunya, kamu memiliki seorang ibu yang kemungkinan besar akan datang dan membawamu pergi. Apakah kamu tidak ingin bertemu dengan wanita yang melahirkanmu itu? Dia tidak meninggalkan tempat ini karena dia menunggu ibunya datang untuknya. King Sui berdiri di sana, merasa bingung. Perasaan sakit yang tak terlukiskan dan ketidakberdayaan membuatnya gemetar tetapi dia bisa merasakan sedikit kehangatan dari tangannya. King Sui tidak tahu kapan Huoyun Liuli meraih tangannya yang lain saat dia menatapnya dengan cemas. Matanya mencerminkan rasa sakit. King Sui memaksakan dirinya untuk tersenyum kecil. Dia tidak mengerti Chang Hai Mingyue, tapi dia tahu Huoyun Liuli yang menawan dan juga sombong.
Tatapan lembut dan menyakitkan itu membuat King Sui merasa sangat hangat dari dalam. Hati seseorang hanya bisa dihangatkan oleh orang lain. King Sui tidak tahu kapan Chang Hai Mingyue melepaskan tangannya. Dia merindukan perasaan aneh itu dan bahkan merasa sedikit gelisah hanya dengan menyentuhnya. Memikirkannya, dia merasa agak bodoh. Kurasa kita harus pergi sekarang. Saya tidak ingin tinggal di sini sebentar lagi. King Sui berkata, merasa sedih. Baiklah, ayo segera pergi. Chang Hai Mingyue setuju tanpa keberatan. Sebelum King Sui pergi, dia mengukir nama di hatinya, Guo Polu. AST-207 Green Cloud Capital, sisi lain dari Chang Hai Mingyue. Di punggung burung yang berapi-api, Huoyun Liuli menemani King Sui dalam diam. Tanpa sepatah kata pun, dia membuat King Sui merasa menyesal karena tidak menyukai wanita yang begitu pintar dan cantik. Memikirkan pandangan belakang Chang Hai Mingyue yang keras kepala dan tidak fleksibel membuat perut King Sui terikat. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya, dan sedikit kedinginan. 2 tahun, paling lama 2 tahun. Ibuku dan aku akan menjemputmu kembali, dan membuat mereka yang membuatmu menderita membayar kembali dalam puluhan dan ratusan. King Sui menghibur dirinya sendiri dengan tenang. Penerbangan ini membuat King Sui sekali lagi berseru tentang luasnya 9 benua. Hanya terbang dari negara Changlang ke benua Green Cloud membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan. Jika dia bepergian seperti yang dia lakukan menggunakan binatang banteng metalik yang pergi ke negara Changlang, dia akan membutuhkan waktu 2 bulan hanya untuk mencapai setengah dari negara itu. King Sui berkeringat hanya karena memikirkan waktu yang dibutuhkan untuk melewati lebih dari 60 kota. Benua Green Cloud juga dikenal sebagai kota Green Cloud. Ketika King Sui berdiri di dataran kota Green Cloud, dia merasakan udara misterius di tanah yang sederhana dan tidak canggih ini. Itu membuat seseorang tenang dan puas. Sebelum seseorang pergi ke ibu kota benua, seseorang tidak akan pernah tahu kemakmurannya yang berkembang pesat. Bagi King Sui, akan sulit untuk terkejut bertemu Xiantian lain. Rupanya, banyak orang Xiantian menemukan cara hidup mereka di tempat-tempat besar atau dipanggil pergi. Di 9 benua saat ini, para master berkumpul di sana. Semakin makmur tempat itu, semakin kuat klan dan keluarga, dan semakin kuat mereka akan tumbuh. Ayo, kita ke rumahku. Ini adalah tempat yang tidak diketahui untukmu. Chang Hai Mingyue memandang King Sui dan mengungkapkan senyum langka. Bagaimanapun, dia adalah orang lokal. Itu tidak akan menyenangkan. Aku akan mencari penginapan. King Sui. Huoyun Liuli memandang King Sui. Ini adalah undangan pertama saya kepada siapapun. Jika bukan karena Liuli, saya tidak akan pernah berbicara seperti ini. Chang Hai Mingyue memandang King Sui, alisnya menegang. King Sui harus setuju. Mereka sepertinya mendarat di alun-alun besar di ibu kota benua. King Sui memindai alun-alun lebar yang sangat besar yang memiliki nama umum, Green Cloud Square. Melihat sekeliling dengan cepat, King Sui menebak bahwa itu memiliki keliling puluhan kaki. Binatang buas besar berkumpul di sini terus-menerus, sementara binatang terbang lainnya mendarat atau lepas landas dari sini. Binatang buas besar yang namanya bahkan tidak diketahui King Sui bisa terlihat terbang melintasi langit. Tidak ada yang tahu berapa banyak elit, klan, dan keluarga di benua ini. Seperti yang mereka katakan, pertapa terhebat akan mundur ke pekan raya yang paling berisik. Kota 100 mil memiliki Wenren Wushuang dan Grandmaster klan situ, siapa yang tahu kekuatan apa yang tersembunyi di ibu kota benua yang terletak di 9 benua berpenduduk padat. Terkadang yang terbuka bukanlah mayoritas, seperti halnya bejana yang penuh diam sementara yang setengah terisi bergoyang. Berdiri di udara, pemandangan distribusi medan di ibu kota benua membuat King Sui terengah-engah. Itu sangat besar, luas, makmur, dan dipenuhi dengan jalan-jalan berusia ribuan bahkan 10.000 tahun. Ada banyak kreasi arsitektur yang sederhana namun megah. Kehadirannya yang agung tetap terpelihara meskipun ada perubahan waktu, dan tetap sama menakjubkannya. Ini adalah batas kota Green Cloud. Ada 5 tempat lagi seperti Green Cloud Square, dan banyak Green Cloud Squares yang lebih kecil. Ada satu ukuran ini di setiap sisi negara, yang terbesar adalah yang berada di inti kota Green Cloud. Binatang yang lebih besar tidak diperbolehkan untuk berhenti di tempat yang lebih sibuk, tetapi Green Cloud Square mengizinkan binatang yang lebih besar dan gerobak penjual untuk parkir. Itu juga merupakan simbol penting. Chang Hai Mingyue selesai, dan membawa King Sui dan Huoyun Liuli ke daerah dengan banyak mobil. Apakah kita bepergian ke rumahmu dengan berjalan kaki? Seberapa jauh itu? King Sui melihat ke belakang Chang Hai Mingyue, yang sudah membuat banyak pria di sekitarnya ngiler. Kami akan naik kereta kuda. Ini akan cepat. King Sui terdiam ketika dia melihat kereta kuda. Tepatnya, makhluk hitam legam itu juga disebut kuda,
tapi namanya kuda naga hitam. Kuda naga hitam panjangnya lebih dari 5 meter, dan tingginya lebih dari 2 meter. Itu hitam seperti tinta, dan tengkorak raksasanya mirip dengan naga. Dikatakan bahwa kuda naga hitam memiliki hubungan darah dengan naga hitam, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan binatang iblis. Itu hanya hampir tidak dekat dengan binatang buas yang sunyi. Kelebihannya adalah mudah dijinakkan, memiliki kecepatan tinggi dan tingkat daya tahan yang baik, serta mampu melakukan perjalanan jauh dalam sehari. Apakah kuda naga hitam hanya muncul di kota Green Cloud? Mereka bertanya kepada Chang Hai Mingyue setelah menaiki kereta. Pada prinsipnya, kuda naga hitam hanya ada di Bukit Naga Hitam. Saya tahu bahwa ibu kota lain memiliki kuda naga hitam. Chang Hai Mingyue menarik kembali pandangannya dan menjawab. Bagaimanapun, binatang buas yang cepat dibutuhkan untuk bepergian di jalan. Mereka cocok untuk sebagian besar klan, dan bahkan Xiantian membutuhkan mereka karena mereka memilih yang terbaik dari 10.000 binatang terbang. Sebagian besar orang juga membutuhkan transportasi tertentu. Jika bukan karena alam valet immortal, King Sui tidak akan tahu kapan dia akan mendapatkan binatang terbang pribadinya. Kuda naga hitam berlari secepat angin dan kakinya ringan. Jalan-jalan kuno di kota Green Cloud terbuat dari batuan baja yang berharga, membuat suara langkah kuda naga hitam yang berlari kencang di atasnya sangat jelas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke rumahmu? Jika jauh, kita bisa membicarakan beberapa hal atau pengetahuan umum tentang Green Cloud City. King Sui mengobrol dengan Chang Hai Mingyue yang pendiam. Sekitar 1 jam. Saya akan memberi tahu Anda apa yang saya ketahui. Di kota, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia mengenal ibu kota benua dengan baik. Siapa yang benar-benar dapat memahami kota dengan populasi beberapa miliar? Kami sekarang berada di sisi selatan kota. Di wilayah selatan, kekuasaan sedang kacau. King Sui memikirkan kata-kata Chang Hai Mingyue, dan mengingat kehidupan masa lalunya di mana ada geng bahkan di daerah kecil. Ada banyak klan kecil, di mana pemain hebat tidak bisa mengalahkan kepala lokal. Di tempat seperti ibu kota benua, mereka yang memiliki beberapa kemampuan terjalin dan mengakar saat mereka berkembang di area yang sama selama bertahun-tahun. Untuk mengatakan bahwa seseorang menemukan jarum di laut, terlalu sibuk untuk pertimbangan lain, atau terlalu terpesona oleh segalanya, tidak ada yang akan melakukan semua itu tanpa menerima manfaat. King Sui berpikir dan tersenyum setelah merasa lebih baik. Dia terlalu berpikiran sempit sebelumnya. Dunia ini begitu besar, dan dia seharusnya tidak menganggap dirinya sebagai tokoh penting. Hanya ada beberapa yang bisa meninggalkan nama mereka di dunia 9 benua. Ada 3 sosok kuat di sini yang harus kamu hindari, karena kamu terlalu berbeda dari mereka, Imperial Beast Aristocrat, Joyous Sect, dan Sword Deity Sect. Chang Hai Mingyue berbicara perlahan. Sekte yang menyenangkan. Apakah itu terkait dengan yang ada di negara Changlang? King Sui bertanya, merasa tidak yakin. Iya, Joyous Sect di Changlang Country hanyalah sebuah cabang. Sederhananya, yang ada di negara Changlang hanya terdiri dari sekelompok orang dari Sekte Joyous di sini. Petik 2. King Sui tidak bisa tidak memikirkan keindahan Sekte Joyous yang terluka olehnya. Dia telah mendengar sebentar bahwa dia adalah wanita paling cantik di Sekte, jadi mungkin dia memiliki beberapa koneksi. King Sui merasa sedikit tidak nyaman, tetapi meletakkannya di belakang pikirannya. Jalan utama tampak kuno dan sederhana, tetapi jalan-jalan kecil jauh lebih mewah. King Sui tidak lagi terkejut bahwa jalan-jalan itu lebarnya mencapai 200 meter. Turun dari kereta kuda, King Sui menyadari bahwa itu telah berhenti di depan sebuah istana yang indah. Dari luar manor, orang bisa melihat paviliun dan teras, menara giok. Dia melihat 2 karakter besar dan sederhana di atas gerbang, Chang Hai. Manor semacam ini jauh lebih baik daripada villa-villa di kehidupan masa lalunya, dan hampir tidak ada bandingannya. King Sui mengamati pemandangan di sekitar dan harus memuji arsitektur canggih dan industri pertukangan. Melihat manor yang begitu luas tanpa seorang tukang, Chang Hai Mingyue membawa King Sui dan Huoyun Liuli melewati bukit tiruan, danau kecil, hutan, dan paviliun yang nyaman di belakang, ketika 2 orang berjalan turun. Mereka adalah pasangan, berusia 30 tahun. Pria itu tampak tampan dan berbudaya, terutama dengan aura halus yang menambah kejantanannya serta matanya yang dewasa dan bijaksana. Wanita itu rupawan. Ketenangannya yang matang membuat orang jatuh ke dalam lamunan. Wajah tanpa riasan itu secantik lukisan. Matanya begitu dalam, dan mirip dengan Chang Hai Mingyue. Pasangan yang luar biasa dan surgawi. King Sui berkomentar dengan suara kecil. Pria itu tampaknya memiliki pendengaran yang baik. Matanya menyala seperti seorang wanita, dan matanya berkedip untuk melihat King Sui. Kemudian,
King Sui menyaksikan Chang Hai Mingyue berlari dengan gembira ke wanita yang tenang itu, memeluknya sambil memanggil, "Ibu." Setelah itu, dia memeluk pria yang anggun itu, "Ayah." Pasangan surgawi itu terkekeh dan menatap Chang Hai Mingyue. "Las, bukankah melelahkan berlari seperti itu?" Pria itu berbicara dan dengan ringan menggaruk hidung Chang Hai Mingyue yang lurus dan menarik. Suara magnet itu menawan. King Sui sekarang tahu mengapa Chang Hai Mingyue tidak pernah memandang pria manapun, dia memiliki seorang ayah yang seperti dewa. Anak perempuan cenderung membandingkan laki-laki dengan ayah mereka secara tidak sadar. King Sui belum pernah melihat orang yang dekat dengan pria ini, dan bahkan Gong Sun Sanqian dari Sekte Pedang Langit pun tidak cocok. "Aku tidak lelah sama sekali. Aku merindukan kalian berdua sepanjang waktu." Chang Hai Mingyue menjawab dengan genit. King Sui benar-benar terkejut bahwa wanita arogan seperti itu bisa bertindak begitu centil dan semanis gadis kecil. "Yui Wei, maukah kamu memperkenalkan kami kepada teman-temanmu? Kamu belum pernah membawa siapapun ke rumah sebelumnya." Wanita cantik itu tersenyum dan menarik tangan Chang Hai Mingyue dengan penuh kasih sayang. Berbeda dari suara pria, suara wanita sangat merdu, terutama suara kasih sayang. Suasana kasih sayang yang murni itu sangat mirip dengan Chang Hai Mingyue. Chang Hai Mingyue mungkin akan memiliki kualitas dewasa yang sama di masa depan. Yui Wei. Sulit dipercaya bahwa julukan ini untuk wanita yang arogan dan menyendiri. King Sui merasa sulit untuk mempercayai matanya. Gadis yang biasanya impersonal, tidak tersenyum, menyendiri, dan sombong itu memiliki sisi seperti itu dalam dirinya. "Ah, aku hampir lupa. Ini adalah muridku Huoyun Liuli. Dia cantik, bukan?" "Ini King Sui." Chang Hai Mingyue menanggapi dengan gembira. Wanita bermuka dua ini, bagaimana dia bisa begitu bipolar? King Sui diam-diam menilai Chang Hai Mingyue. King Sui berpikir dalam hati dan berbalik ke arah pasangan yang seperti dewa dengan membungkuk, "Izinkan saya untuk memberi hormat." "Haha, anak muda, tidak buruk sama sekali. Putriku memiliki mata yang bagus." Pria halus itu tertawa terbahak-bahak, memuji King Sui. Kata-kata pria itu membuat Chang Hai Mingyue dan nyonya cantik itu menatap King Sui dengan khawatir. Chang Hai Mingyue merengek, "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Meskipun Chang Hai Mingyue mengatakan itu, dia terkejut dengan penilaian ayahnya terhadap King Sui. Dia pikir itu akan cukup baik jika dia mengatakan, "Cukup bagus." Dia tidak berharap dia menambahkan, "Tidak buruk sama sekali." Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata itu dari ayahnya. Pada levelnya, ada beberapa yang layak mendapat pujian, terutama para pemain muda. "Haha, senior seperti makhluk abadi. Tidak pantas bagiku untuk menerima pujian seperti itu." Itu adalah tanggapan yang masuk akal dari King Sui, karena dia merasa bahwa kekuatan pria itu terlalu tinggi untuk dipahami. Bahkan kehebatan Chang Hai Mingyue, yang berada di puncak Xiantian, bisa dirasakan. Namun, tidak ada yang bisa dideteksi dari pria itu, dan itu hanya bisa berarti satu kemungkinan. Dia setidaknya dari kelas Raja Bela Diri. Raja Bela Diri. "Tuan, kedua orang tuamu masih sangat muda, bagaimana aku memanggilmu?" Huoyun Liuli membuang kecerobohan dan pesonanya, hanya menyisakan seorang gadis lugu. King Sui sekarang terdiam, mereka tidak bisa lebih terlihat seperti guru dan murid, yang satu lebih ekstrim dari yang lain. Burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Tidak heran hal yang paling sulit untuk dipahami adalah hati seorang wanita. Pria muda ini memang memiliki lidah yang fasih, kamu adalah King Sui, bukan? Haha, hidup di usia seperti itu, ini pertama kalinya aku melihat anak yang begitu unik. Nyonya cantik itu berkata dengan ramah. King Sui merasakan kekuatan wanita itu untuk pertama kalinya. Keluarga ini benar-benar mengagumkan karena dia memiliki lebih dari 2 kali lipat kekuatan Chang Hai Mingyue. Mungkinkah dia baru saja lulus kelas Raja Bela Diri? Senior, tolong jangan memujiku. Saya merasa malu. Ini seperti mimpi melihat keluarga Anda. Saya merasa sangat penting sekarang. King Sui tersenyum pahit. "Oh, beritahu kami tentang itu." Wanita itu terkekeh, menunjukkan kehadiran dewasa yang membuat seseorang lemah di lutut. "Gen adalah yang paling penting. Saya harus menemukan seorang wanita dengan gen yang baik untuk pernikahan saya di masa depan. Keberhasilan putri saya tidak akan terukur, dan menghemat 20 tahun kerja keras." "Haha, bagaimana putriku?" Pria elegan itu bercanda. "Ayah, kamu bercanda tentang aku lagi." Chang Hai Mingyue merengek, bahkan sedikit tersipu. "Haha, tidak mudah melihat putriku. Haha, Anda cap, saya mendukung Anda. Karena Anda berada di sini di Green Cloud City, sebutkan saja nama saya jika Anda memiliki masalah. Mereka akan memberimu wajah."
Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda, senior. King Sui melakukan kontak mata dengan pria itu, bertukar senyum penuh pengertian. Itu membuat Chang Hai Mingyue merasa seperti sedang dijual. Nama pria itu adalah Chang Hai Chang Hai. King Sui menganggap nama itu bagus dan kuat. Rasanya hanya pria di hadapannya yang pantas mendapatkan nama seperti itu. Ayo, mari kita minum sesuatu. Saya punya beberapa anggur bagus yang disimpan di sini. Pria itu berbicara dengan gembira, mengabaikan tatapan menegur dari para wanita. AST 208 permata hitam, kelas wanita cantik seperti alkohol. Ayo pergi minum. Aku punya koleksi alkohol yang bagus. Pria itu berkata dengan gembira dan mengabaikan tatapan menegur wanita itu. King Sui melihat keharmonisan yang sangat menghibur dan manis antara pasangan celestial ini. Wanita cantik dan dewasa memancarkan jejak kelembutan dan pesona, memberinya aura feminin. Dia sangat mempesona, dia adalah lambang dari semua wanita dewasa. Perasaan mewah alami yang dia keluarkan adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda. Melihat perilaku dan tindakan Chang Hai, King Sui menebak bahwa dia pasti menyukai alkohol. Selain itu, dia suka minum alkohol yang baik sebanyak dia suka mengumpulkannya. Dari situasi tersebut, Ibu Chang Hai Mingyue tampaknya tidak menyetujui kebiasaan minum Chang Hai. Satu-satunya hal yang King Sui tidak bisa mengerti adalah betapa normalnya orang-orang menentang minum di kehidupan masa lalunya. Namun, minum di tanah 9 benua tidak berbahaya bagi tubuh seseorang. Apalagi alkohol dianggap sebagai semacam nutrisi bagi tubuh. Selain itu, sulit, dan bahkan mungkin mustahil bagi alkohol biasa untuk menyebabkan kerusakan pada pria tangguh seperti mereka. King Sui merasa bahwa istri Chang Hai tidak benar-benar mengomelinya. Pria yang lembut dan lembut ini tampak seperti orang yang menghormati wanita. Sejauh ini, King Sui tidak melihat kekurangan yang jelas pada pria bernama Chang Hai ini. Dia adalah pria paling sempurna yang pernah dilihat King Sui sejauh ini. Saat mereka berjalan menuju gedung yang nyaman, King Sui memandangi Chang Hai Mingyue yang seperti anak kecil yang berjalan di depan pasangan celestial. Sikapnya yang menggemaskan dan menggemaskan membuat King Sui curiga ada yang salah dengan matanya. Tatapannya selalu mengikuti sosok indah yang bergerak sekitar 1 meter di depannya. Sambil berjalan, dia berbasa-basi. Orang tua Chang Hai Mingyue juga tidak melupakan King Sui dan Huoyun Liuli. Mereka sesekali menoleh untuk memeriksa dan bahkan berbicara dengan mereka. King Sui tidak pandai berbasa-basi dengan orang lain, tetapi pasangan Chang Hai adalah orang-orang yang memiliki banyak pengalaman. Mereka ramah dan santai, membuat yang lain merasa hangat. King Sui menyesali betapa cantiknya putri mereka di luar. Dia benar-benar anak mereka dari penampilannya karena King Sui merasa bahwa orang lain tidak dapat melahirkan putri yang sangat cantik. Dengan cepat, mereka memasuki ruangan. Itu adalah ruang tamu dengan dekorasi yang hangat, nyaman, lembut, dan polos. Semua orang bisa duduk di mana saja. Perlakukan saja ini sebagai rumah Anda sendiri. Kami sangat ramah. Pria itu tersenyum dan berkata dengan ramah setelah dia memasuki ruangan. Keluarkan botol, Half Celestial, itu dari ruang kerjaku. Jarang sekali gadis kecil itu membawa teman. Saya senang, sangat senang. Pria itu berkata dengan penuh semangat. Untuk alasan yang tidak diketahui, wanita itu memutar matanya ke arah pria itu dengan apik. Pria itu benar-benar membuat semua orang iri. King Sui bahkan cemburu pada pria ini untuk sesaat. Dengan istri dan anak perempuan seperti ini, apalagi yang bisa dia minta? Wanita itu tersenyum pada King Sui dan Huoyun Liuli, lalu pergi. Dia mungkin pergi untuk mendapatkan apa yang disebut setengah surgawi. Ayah, siapa yang membicarakan putri mereka seperti ini? Kau membuatnya terdengar seperti aku tidak punya teman. Gadis kecil itu memeluk lengan pria itu dan berkata dengan lembut. Sejak dia bertemu dengan pasangan Chang Hai, King Sui telah meratapi bagaimana wanita ini, Chang Hai Mingyue, sangat menarik. King Sui merasa hatinya yang lemah menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi dia masih merasa bahwa kekuatan membunuhnya lebih besar daripada penampilan luar surgawinya. Dikatakan bahwa wanita cantik karena mereka cantik. Namun, King Sui merasa bahwa begitu seorang wanita cantik mulai bertingkah imut, dia bahkan lebih kuat. Kecantikan dan pesonanya tidak bisa diperkirakan. Saya pikir pasti ada banyak orang yang iri dan mengagumi Anda. King Sui berkata sambil tersenyum dan menatap pria seperti dewa ini. Bagaimana? Meskipun pria itu terdengar seperti mengajukan pertanyaan serius, ada juga suasana santai di dalamnya. Nada lembut dan lembut dengan suara magnetis itu membuat King Sui merasa sangat menyenangkan saat mendengarkannya berbicara. Dia benar-benar seorang pawang sejati, dari apa yang bisa dilihat King Sui, pria seperti ini akan sangat cocok dengan wanita manapun.
Putrimu hanya memiliki sikap yang indah ini ketika dia ada di depanmu. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa wanita penyendiri dan menghina bisa begitu dicintai. Ada banyak pria yang akan cemburu karena Anda dapat menikmati kebahagiaan seperti itu. King Sui terkekeh dan berkata ke arah pria itu dan menatap Chang Hai Mingyue dengan nakal. Setelah kata-kata King Sui, wajah Chang Hai Mingyue jelas memerah. Sepasang mata yang dalam itu memiliki jenis keindahan yang berbeda. Mata, indah, itu melirik King Sui dengan curiga. Keceriaan yang hanya dimiliki oleh wanita kecil tiba-tiba muncul pada wanita surgawi ini. Haha, putriku bisa sangat cantik. Kata-katamu membuatnya terdengar seolah-olah putriku tangguh di depan umum. Pria itu tampaknya menikmati percakapan tentang putrinya dengan King Sui. Dia tidak benar-benar tangguh. Dia terlalu menyendiri, tidak banyak pria yang bisa menghubunginya. Setidaknya saya belum menemukan siapapun yang bisa. Tentu saja, Anda tidak akan memiliki kesempatan. King Sui tertawa. Apakah kata-katanya memuji atau menghina Chang Hai Mingyue? Bahkan King Sui pun tidak yakin. Haha, kamu benar-benar berbicara di hatiku. Standar gadis ini terlalu tinggi. Saya benar-benar takut dia tidak akan menikah. Pria itu tersenyum dan berkata dengan lembut. Ayah, mengapa kamu masih berbicara? Pria itu menatap Chang Hai Mingyue dengan penuh perhatian dan kemudian menatap King Sui. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, ketika setiap anak perempuan menemukan pria yang dicintainya, sang ayah akan merasa senang sekaligus kecewa. Membiarkan orang lain mengambil gadis kecil yang telah kamu besarkan selama 30 tahun pasti tidak enak. Ayah, siapa yang mengatakan hal seperti itu tentang putri mereka? Chang Hai Mingyue memeluk salah satu lengan ayahnya dan sedikit cemberut dengan bibir merahinya. Dia kemudian melirik King Sui dengan marah. Namun, King Sui hanya tersenyum dan menatap sepasang mata Chang Hai Mingyue yang dalam, bahagia, marah, dan sedikit pahit. Dia menemukan bahwa setidaknya untuk saat ini, dia adalah wanita yang cantik. Melihat Huoyun Liuli yang diam di sebelahnya, pria itu berkata dengan gembira, Liuli, namamu cantik, tapi kau bahkan lebih cantik. Setelah beberapa saat, saya akan memberi Anda hadiah selamat datang. Bagaimanapun, Anda adalah murid putri saya dalam nama. Saya tidak berpikir bahwa dia akan menerima murid dengan tingkat keahliannya. Mulai sekarang, Anda harus memanggil saya penatua paman di rumah. Bibi penatua Anda dan saya akan memperlakukan Anda sebagai seorang putri seperti Mingyue. Dia telah kesepian sejak dia masih kecil, tetapi dia tampaknya sangat bahagia denganmu. Di masa depan, jadikan ini rumahmu seperti Mingyue. Hehe, Liuli, panggil dia ayah baptis. Selama Anda memanggilnya ayah baptis Anda, tidak akan ada banyak orang yang akan menggertak Anda. Aku akan membiarkan ayahku memberimu banyak hadiah. Sejujurnya, hubungan guru murid kami tidak ada untuk waktu yang lama sekarang. Itu hanya sebuah nama, jadi sekarang adalah saat yang tepat untuk mengakhirinya secara resmi. Chang Hai Mingyue berkata sambil tersenyum. Dari ekspresi bibir Huoyun Liuli, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengatakan, ayah baptis, dengan gembira. Dia ingin membungkuk, tetapi dia dengan cepat dihentikan dengan penjelasan bahwa anak perempuan tidak perlu melakukan ini. King Sui menggosok kepalanya. Hati seorang wanita selalu aneh dan tak terbayangkan. Namun, Chang Hai Mingyue di rumahnya benar-benar menggulingkan citra Dewi yang sombong, menyendiri, menghina, tidak dapat didekati, dan tanpa emosi di mata King Sui. Penatua yang terhormat, apakah saya menerima hadiah? Lihat, Anda mengadopsi seorang putri baptis. Saya mungkin harus mendapatkan sedikit keberuntungan dari acara yang begitu bagus. Petik 2. Tepat ketika King Sui selesai berbicara, wanita itu berjalan kembali dengan anggun dengan sebotol alkohol. Dia memandang King Sui dan berkata sambil tersenyum, kami berencana untuk memberimu barang kami yang paling berharga, tetapi kami harus melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menerima hati itu. Kami akan mendukungmu. Kata-kata wanita itu mengejutkan semua orang selain pria itu. King Sui tersenyum paksa. Bukankah benda mereka yang paling berharga Chang Hai Mingyue? Mungkinkah itu berarti bahwa mereka akan mendukung saya dalam mengejar putri mereka? Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli keduanya cepat dan cerdas, jadi mereka dengan cepat menangkap arti kata-katanya. Chang Hai Mingyue membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya dengan kejam melirik King Sui dengan takut-takut. Namun, kata-kata wanita itu menggugah hati Huoyun Liuli. Dalam hati Huoyun Liuli, Chang Hai Mingyue adalah wanita terbaik dan tercantik. Dia sempurna, dan kebaikannya terhadap Liuli tidak dapat dibalas. Huoyun Liuli bersedia melakukan apa saja untuknya, tapi dia tidak punya kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Dia merasa lebih rendah dari tuannya,
wanita yang sempurna, dalam setiap aspek. Sekarang dia melihat keduanya, yang harus dia panggil ayah baptis dan ibu baptis, mencoba yang terbaik untuk menjadi Mak Comblang untuk guru dan King Sui. Dia merasa bahwa mungkin King Sui bisa menjadi tandingannya di masa depan. Sebelumnya, dia merasa semakin jauh dengan King Sui. Apa yang bisa dia lakukan untuk tuannya? Dia masih punya mimpi, tapi sekarang dia hanya bisa melupakannya dan menyerah. Dia harus melepaskan pria yang harus dia lepaskan ini bahkan sebelum dia mulai menjalin hubungan apapun dengannya. Changhai Mingyue melihat ekspresi melamun Huoyun Liuli dan sudah menebak beberapa pikirannya. Dia berjalan mendekat, duduk di sebelahnya, dan mencubit pipi Huoyun Liuli. Adegan itu bahkan membuat King Sui iri. Dia ingin mencobanya sendiri, perasaan itu pasti hebat. Kamu gadis bodoh, aku benar-benar menyukaimu. Saya tidak tertarik pada hewan itu, aku sama sekali tidak tertarik padanya. Harta Anda hanyalah harta bagi Anda. Apakah kamu mengerti sekarang, gadis kecil? Uhuk-uhuk. King Sui hampir jatuh dari kursinya dalam satu tarikan napas. Pasangan Changhai juga tersenyum canggung. Berlari ke hal-hal semacam ini sangat canggung. Selain itu, berada di depan orang-orang yang lebih muda dari mereka juga membuat mereka semakin malu. Ayo, ini, setengah surgawiku yang berharga. Saya enggan meminumnya sebelumnya, tetapi saya senang hari ini karena saya menerima seorang putri baptis. Mari kita semua mencicipi ini. Pria itu sekarang melihat bahwa putri baptisnya yang baru menyukai anak ini. Kali ini, dia benar-benar kacau. Sepertinya dia memperlakukan putri baptisnya secara berbeda. Gadis kecil, ini hadiah untukmu dari ibu baptismu. Aku akan memberimu hadiah yang lebih besar nanti. Wanita itu melepas kalungnya. Ada permata hitam besar yang tergantung di atasnya yang memancarkan lingkaran cahaya magis yang samar. Permata hitam. King Sui melihat permata ini yang jelas jauh lebih tinggi nilainya daripada batu bulan di lehernya. Kilau yang dipancarkannya dan permukaannya yang mengkilap jelas berbeda. Mungkinkah ini perbedaan antara nilai? Changhai Mingyue meraih Huoyun Liuli, yang terus menolak hadiah itu, dan memaksanya untuk memakainya. Kenapa kamu tidak mau menerima hadiah ibu baptismu? Ini adalah liontin permata hitam kelas 3. Itu mungkin bisa menggandakan kecepatanmu. Mendengar kata-kata Changhai Mingyue, King Sui yakin bahwa dunia 9 benua memiliki permata ajaib ini. Halo yang dipancarkannya bisa meningkatkan statistik seseorang. King Sui merasakan efeknya ketika dia memakai batu bulan. Permata hitam kelas 3 bisa menggandakan kecepatan. Hal-hal yang memiliki pengganda pada statistik dasar seseorang selalu merupakan hal yang baik. Tampaknya semua permata ini memiliki zat langka, sulit untuk diproduksi seperti liontin permata hitam ini, atau bahkan membutuhkan proses magis. Setelah Huoyun Liuli mengenakan liontin permata hitam ini, wajah menawan dan cantik itu memiliki perasaan misterius tambahan, yang menambah daya tariknya. Tidak heran para wanita di film terlarang di kehidupanku sebelumnya mengenakan kalung, ikat pinggang, gelang, cincin, anting-anting, dan lain-lain. Bahkan jika mereka tidak mengenakan apapun, aksesori itu bisa terlihat. Kecantikan seorang wanita bergantung pada kelas. Kelas itu seperti alkohol, semakin lama Anda memfermentasinya, semakin beraroma. Vas bunga wanita itu seperti bunga yang sedang mekar. Mereka cantik namun fana. AST 293 Gerbone yang amplifikasi kecantikan pemurnian anggur. Kecantikan seorang wanita bergantung pada kelas. Kelas itu seperti alkohol, semakin lama Anda memfermentasinya, semakin beraroma. Vas bunga wanita itu seperti bunga yang sedang mekar. Mereka cantik namun fana. King Sui menganggap ini lucu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Changhai Mingyue, dia masih merasa sedikit tersentuh. Itu terutama kalimat, hartamu hanya harta untukmu. Memikirkan bahwa Huoyun Liuli melihatnya sebagai hartanya dan sangat menyukainya. King Sui tidak mengerti mengapa dia memberinya kuali besi batu api emas di kota 100 mil. Mungkinkah dia sudah menyukainya saat itu? Atau apakah dia hanya merasakan sesuatu untuknya setelah datang ke negara Changlang? King Sui tahu bahwa seorang pria hanya perlu beberapa saat untuk menyukai seorang wanita. Dia hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk merasa tersentuh dan jatuh cinta padanya. Lebih sering daripada tidak, pertama-tama akan ada sebelum cinta. Di sisi lain, kesan terbaik seorang wanita terhadap seorang pria lebih pada penampilannya. King Sui tidak terlalu menyetujui cinta pada pandangan pertama, tetapi bagi seorang wanita untuk jatuh cinta pada seorang pria, itu akan memakan waktu yang sangat lama atau bahkan seumur hidup. King Sui tidak tahu apakah Huoyun Liuli benar-benar menyukainya atau hanya hubungan persahabatan. Di antara percakapan itu,
King Sui sadar kembali dan memperhatikan bahwa secangkir kecil cairan hijau tua ditempatkan di depan semua orang yang mengeluarkan bau murni dan dalam. Senior, ada apa dengan setengah momen abadi ini? Itu memiliki nama yang sangat aneh. King Sui menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Itu nama anggurnya. Ketika Anda meminum secangkir keabadian setengah saat ini, Anda akan dapat menikmati perasaan menjadi dewa selama setengah momen. Pria itu tertawa dan berkata, berhenti menggertak, bukannya aku belum pernah meminumnya. Meskipun enak, adalah omong kosong untuk mengatakan bahwa itu memberi seseorang perasaan dewa. Siapa yang tahu seperti apa rasanya dewa? Wanita itu berkata tanpa henti, mungkin karena pria itu berbicara besar lagi. Changhai Mingyue tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar percakapan antara orang tuanya. King Sui merasa itu sangat mengharukan. Ketika dia bersama ibunya, dia memiliki perasaan yang sama. Sementara keluarganya miskin di kehidupan sebelumnya, dia juga mengalami perasaan yang sama. Hanya beberapa dari mereka yang mengambil cangkir anggur mereka. Cangkir itu sangat kecil dan hanya cukup untuk seteguk kecil, membuatnya tampak seolah-olah anggur itu benar-benar berharga. Bagi seorang ahli raja bela diri yang begitu pelit dengannya, itu jelas bukan anggur biasa. Ketika anggur berada di mulutnya, King Sui merasa bahwa itu memiliki rasa yang sangat enak yang bahkan dapat menyebabkan peningkatan sekresi air liurnya. Setelah turun ke perutnya, seluruh tulang belakangnya memiliki perasaan yang sangat nyaman, menyebabkan otaknya sedikit terstimulasi juga. King Sui merasa momen itu sangat menyegarkan. Itu adalah anggur yang sangat enak, tetapi secara keseluruhan, King Sui merasa itu tidak sebagus minuman keras tulang harimaunya. Setelah beberapa keraguan, King Sui mengeluarkan sebotol anggur yang luar biasa itu. Ini juga merupakan efek baru yang ditemukan King Sui setelah alam Valet Jade Immortal menembus ke tingkat keempat. Dia tidak perlu lagi memasuki ranah untuk bisa mengambil atau menyimpan barang. Setelah King Sui meninggalkan seluruh tong minuman keras tulang harimau dengan Huoyun Liuli di waktu lain, King Sui membuat tong besar lainnya dan meninggalkannya di alam Valet Jade Immortal. Meskipun dia harus menanggung ombak di bawah, dia masih ingin meminumnya. Senior, sepertinya kamu juga orang yang suka minum. Saya tahu sedikit tentang pembuatan bir anggur. Memiliki rasa. Saya pikir Anda akan menyukainya. King Sui mengeluarkan sebotol anggur di bawah tatapan terkejut semua orang dan menyerahkannya kepada Changhai. Oh, bagus, bagus. Sepertinya Anda memiliki jiwa yang sama. Petik 2. Huoyun Liuli, di sisi lain, memerah saat dia melihat King Sui. Dia tahu bahwa itu adalah minuman keras tulang harimau dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia mengingat momen mencolok yang dia miliki dengan King Sui ketika mereka minum anggur itu. Changhai Mingyue sedikit bingung dengan reaksinya. Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi? Atau mungkinkah orang ini berpikir untuk menyakiti ayahnya? Itu tidak benar, ekspresi Huoyun Liuli agak aneh. Dia mungkin terlalu memikirkannya. Senior, rasakan. Lihat bagaimana perbandingannya dengan keabadian setengah momen Anda. King Sui tersenyum dan berkata ketika dia melihat bahwa pria itu ingin menyimpannya. King Sui tidak akan merasa bahwa pria itu tidak tahan berpisah dengan anggur. Sebaliknya, dia mungkin merasa bahwa anggur yang dia seduh tidak layak dan dia tidak ingin menempatkan King Sui di tempat yang canggung jika putrinya mengatakan sesuatu yang akan mempermalukannya. Wanita itu tersenyum, mengambil anggur dari pria itu, dan membukanya. Anggur segera mengungkapkan bau yang lebih harum daripada yang sebelumnya. Baru pada saat itulah pria itu bereaksi. Wanita itu juga terkejut. Bukankah ini amplifikasi Tiger Bone yang legendaris, anggur pemurnian kecantikan? Pria itu berkata dengan kaget sebelum tersenyum canggung. King Sui tercengang juga ketika dia mendengar nama panjang itu, tetapi merasa bahwa itu adalah nama yang sangat cocok. Ketika nama anggur diangkat, semua orang membawa ekspresi yang berbeda. Di antara kelimanya, kedua pria itu tampak canggung sementara tiga wanita cantik yang tak tertandingi itu pemalu dan malu. Ayo, ayo, semua orang punya. Ini adalah sesuatu yang sulit didapat dan hanya secangkir itu sangat berharga. Setelah mengatakan ini, pria itu mengisi secangkir penuh untuk semua orang. Ayah baptis, apakah ini benar-benar berharga? Wajah Huoyun Liuli menjadi merah muda saat dia bertanya. Itu benar, ada catatan barang ini di buku dan akan muncul di dunia sesekali. Ibu baptismu dan aku memiliki kesempatan untuk mencicipi secangkir ini sebelumnya. Rasanya tidak hanya patut dicontoh, tetapi juga memiliki efek memperkuat tubuh seseorang, mempercantik penampilan seseorang, secara bertahap meningkatkan kekuatan seseorang, dan juga memperkuat dantian seseorang. King Sui ingin mengatakan bahwa ada efek lain yang lebih penting, yaitu memperkuat hal yang dimiliki setiap orang di bagian bawah mereka.
Lagi pula, tidak mungkin membuat benda itu tak terkalahkan bahkan melalui kultivasi, dengan pengecualian teknik kultivasi duo atau konsumsi beberapa harta dengan yang tertinggi. Namun, kebanyakan orang tidak akan mampu menahan ini. Sementara dampak ke bagian bawah mereka sangat kuat, ada batasnya. Ah, untuk berpikir bahwa itu sangat bagus. Saya baru saja menyelesaikan 1 tong penuh dalam setengah tahun terakhir. Kali ini, semua orang menatap Huoyun Liuli dengan linglung, kecuali King Sui. Huoyun Liuli merasa sangat malu di bawah tatapan mereka dan kulitnya yang tembus pandang ditutupi lapisan merah. Pria itu masih bertanya-tanya bagaimana King Sui berhasil mendapatkan sebotol itu, tetapi tidak menyangka bahwa putri baptisnya yang baru telah meminum 1 tong penuh dalam waktu setengah tahun. Liuli, tidak heran aku merasa kamu menjadi jauh lebih cantik dari sebelumnya. Jadi berkat amplifikasi Tiger Bone yang, anggur pemurnian kecantikan ini. Gelisah, Chang Hai Mingyue hampir mengucapkan kata-kata Bustiang. Meski begitu, dia masih sangat malu. Ketika King Sui melihat kecantikan yang mencolok itu, dia memikirkan bagaimana orang akan mengatakan bahwa semakin arogan dan anggun seorang wanita, semakin memabukkan dan menarik mereka ketika mereka malu. Banyak orang menyukai wanita yang pemalu karena wanita pemalu itu sangat cantik. Itu tidak benar, kata Huoyun Liuli, malu. Jika senior menyukainya, aku bisa memberimu lebih banyak. Atau mengapa saya tidak memberi Anda resep? Anda bisa menyeduhnya sendiri jika Anda ingin meminumnya. King Sui menyeringai dan berkata, itu tidak cukup baik. Ini barang bagus dan terlalu berharga, tidak akan berhasil. Pria itu berkata dengan tegas. Jika itu masalahnya, bagaimana dengan ini? Mari kita tukar jika Anda memiliki lebih banyak batu permata yang Anda berikan kepada Liu Li sebelumnya. Bagaimana? King Sui tersenyum dan berkata. Itu tidak akan berhasil, barangmu terlalu berharga. Anda akan kehilangan terlalu banyak. Pria itu tersenyum dan berkata. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak memberiku apa yang paling berharga bagi kalian? King Sui menyeringai dan berkata. Apakah kamu meminta pemukulan? Chang Hai Mingyue berkata dengan marah. King Sui dan pasangan Chang Hai tertawa. King Sui memandang dengan penuh minat pada wanita yang tampaknya telah berubah dari orang agung yang berdiri di atas Golden Winged Thunder Condor. Ekspresi marah yang dia miliki itu indah, sangat cantik. King Sui tahu bahwa alasan wanita ini muncul seperti itu adalah karena orang tuanya hadir. Jika tidak, King Sui tahu bahwa dia pasti akan menjadi orang yang sama tanpa keinginan apapun. Sesuatu mungkin berubah setelah hari ini. AST-210 masih ada sesuatu di luar tahap kesempurnaan hebat. Setelah kita makan dan istirahat sebentar, aku akan meminta Yui Wei membawamu untuk melihat-lihat. Saya tidak akan bergabung dengan kalian, karena kalian semua adalah anak muda. Wanita itu berkata dengan penuh kasih. Oh ya, nanti Yui Wei akan membantu King Sui dan Huoyun Liu Li menemukan kamar untuk tinggal. Wanita itu menambahkan. Setelah makan, Chang Hai Mingyue membawa King Sui dan Huoyun ke halaman. Ada banyak paviliun independen bagi mereka untuk menemukan kamar untuk penginapan mereka. Menguasai, kakak Mingyue, King Sui mencibir saat Huoyun tergagap. Bahkan dia juga merasa tidak nyaman mendengarnya. Pada akhirnya, King Sui tinggal di sebuah paviliun kecil, sementara Huoyun Liu Li dan Chang Hai Mingyue pergi ke yang lain. Bagaimana? Apakah Anda ingin pergi ke tempat ini hari ini? Chang Hai Mingyue bertanya sambil menatap King Sui. Lupakan saja, mari kita pergi besok pagi saja. Ini sudah cukup larut sekarang. Bagaimanapun, Huoyun butuh istirahat setelah berhari-hari bepergian. King Sui memandang Chang Hai Mingyue saat dia menjawab. Betapa anehnya takdir dan takdir. Bagaimana dia bisa terjerat dengannya? Meskipun sekarang, mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai teman. Saat pertama kali melihatnya di atas Golden Winged Thunder Condor, dia sudah terpesona oleh kecantikannya. King Sui tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Dunia 9 benua sangat luas, jadi bertemu orang asing 2 kali hampir tidak mungkin. Itulah sebabnya King Sui tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Dengan demikian, dia menyimpan ingatannya tentang dia di benaknya sehingga dia bisa perlahan mengaguminya. Itu bagus juga. Ayo pergi, aku akan merapikan kamar untukmu. Chang Hai Mingyue menarik Huoyun Liu Li, dan berjalan ke arah pavilionnya. Setelah tertegun beberapa saat, King Sui mengikuti mereka. Ada 2 tingkat ke pavilion ini. Tingkat pertama terdiri dari ruang tamu, sedangkan tingkat kedua adalah kamar tidur. Saat masuk, dia melihat tempat itu sangat bersih dan Chang Hai Mingyue sedang membawa selimut dan merapikan tempat tidur. Meskipun itu hanya beberapa pembersihan sederhana,
ketika King Sui menatap siluet anggun dan indah itu, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. King Sui ingin menikahi wanita seperti itu. Di masa depan, dia juga menginginkan seorang putri malaikat seperti Luan Luan, sehingga dia bisa menyayanginya setiap hari. Betapa bahagianya itu. Sayang sekali, King Sui tahu bahwa gaya hidup ini tidak mungkin, atau setidaknya untuk saat ini. Soal klan Yan masih berat di hatinya. Sejak dia bertemu dengan gadis keras kepala yang seharusnya menjadi kakak perempuannya, hatinya tidak bisa tenang. Dia hanya bisa menggunakan kultivasi sebagai cara untuk membuat dirinya lupa. Setiap kali pikirannya kosong, pikiran tentang adiknya akan muncul di benak King Sui. Dia kebetulan bertemu dengannya di Yan City. Mungkinkah ini intrik takdir? King Sui tanpa sadar terjerumus ke dalam imajinasinya lagi, saat dia dengan bodohnya menatap Chang Hai Mingyue. Setelah merapikan, kedua wanita itu hanya melihat King Sui berdiri di sana dengan tercengang. Matanya tidak memiliki sedikit pun cahaya. Mereka tahu bahwa King Sui saat ini sedang memikirkan beberapa kenangan yang menyedihkan, karena ekspresi wajahnya yang tidak sedap dipandang mengungkapkan segalanya. Jangan terlalu banyak berpikir, semuanya akan baik-baik saja. Percaya pada dirimu sendiri. Apa gunanya menyiksa diri sendiri seperti ini? Anda hanya akan merasa lebih frustrasi. Meskipun aku tidak yakin apa ceritanya sebenarnya, tapi aku masih percaya padamu. Chang Hai Mingyue menghela nafas. King Sui, tidur nyenyak dan cobalah yang terbaik untuk sementara melupakannya. Huo Yun membujuknya dengan nada khawatir. King Sui menghela nafas dalam hatinya. Setelah mengirim mereka kembali, dia berbaring di tempat tidur yang nyaman itu dan menatap langit-langit. Melihat bagaimana malam masih muda, King Sui memutuskan untuk masuk ke ranah spasialnya. Dalam 2 bulan ini, ia telah mencapai siklus ke-75. Lebih dari 2 bulan berkultivasi di dalam ranah spasial setara dengan sekitar 3 tahun berkultivasi di luar. 3 tahun kultivasi yang tekun dapat meningkatkan 5 siklus Qi yang beredar. Ini membuat King Sui tidak yakin apakah dia harus bahagia atau sedih. Teknik penguatan kuno terlalu sesat, peningkatan 5 siklus meningkatkan kekuatannya banyak. Terutama setelah 70 siklus, setiap kali dia menerobos siklus tambahan setelah 70, dia bisa merasakan kesulitan meningkat. King Sui berspekulasi bahwa dia akan menerobos ke lapisan surgawi kelima ketika jumlah sirkulasi siklus meningkat dari 98 menjadi 99. Sekarang, perjalanan ke puncak lapisan surgawi keempat, 98 siklus, masih membutuhkan sekitar 23 siklus. Berdasarkan perhitungannya, bahkan dengan bantuan alam spasial, dia masih membutuhkan 12 tahun lagi. Dengan hanya 2 tahun tersisa untuknya dan dengan mempertimbangkan rasio waktu, dia akan memiliki waktu sekitar 25 tahun. Lagi pula, dia hanya bisa menghabiskan 4 jam di dalam ranah spasial setiap hari. King Sui sedang merenung. Tidak ada masalah berkultivasi ke puncak lapisan keempat, tetapi masalah akan datang ketika dia mencoba untuk menerobos ke lapisan kelima. Dia membutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk melangkah ke lapisan keempat. Meskipun lapisan keempat adalah titik penting dan menembus ke lapisan kelima seharusnya lebih mudah, King Sui merasa bahwa bahkan 3 hingga 5 tahun sangat menyiksa, belum lagi 7 tahun. King Sui yang frustrasi sekali lagi memasuki ranah spasial dan memulai kultivasinya. Hanya ketika dia membenamkan dirinya sepenuhnya dalam kultivasi, dia bisa melupakan semua masalahnya untuk sementara waktu. Dia akan melupakan tekanan untuk berhasil, banyak orang di belakangnya, bagaimana dia tidak mampu kehilangan saudara perempuannya di klan Yan, dan ibunya King Yi. Selain menghabiskan banyak waktu untuk teknik penguatan kuno, King Sui juga berlatih alkimia. Dia berharap bahwa dia akan membuka resep dalam 2 tahun ini yang mungkin terbukti membantunya. Ketika dia punya waktu luang, dia akan berlatih teknik jarum primordialnya. King Sui tahu bahwa jarum emas ini akan menjadi kartu trufnya, terutama setelah menggabungkannya dengan api primordial. Adapun telapak Buddha emas 9 gelombang besar, dia sudah mahir di dalamnya. Kembali di Gua 1000 Buddha itu, jejak telapak tangan 1000 Buddha King Sui sudah berada pada tingkat yang cukup tinggi. Dia menemukan bahwa jejak telapak tangan 1000 Buddha itu sendiri adalah jenis teknik serangan 2 tangan, dan sangat kuat. Ini juga sesuatu yang diketahui King Sui kemudian. Bagaimanapun, telapak Buddha emas besar 9 gelombang itu sendiri adalah jenis kekuatan aura. Itu tidak memiliki pendirian apapun. Sebaliknya, ia menggunakan aura mengerikan yang mengerikan untuk menyerang. Itu dapat digunakan untuk melengkapi teknik serangan apapun, yang akan menghasilkan efek 2 kali lipat hanya dengan setengah upaya. King Sui selalu sangat menghargai kecepatan. Karena itu, dia akan berlatih teknik cantering rusa setiap hari.
Apa yang membuat King Sui senang adalah bahwa teknik cantering rusa telah mencapai tahap kesempurnaan besar, sehingga kecepatannya berlipat ganda. Namun, King Sui masih terus berlatih saat ia menemukan kecepatannya masih meningkat, meskipun pada kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan sebelumnya. King Sui selalu bertanya-tanya, seharusnya tidak ada batasan untuk seni bela diri, jadi apa yang terjadi setelah tahap kesempurnaan hebat? Sama seperti prajurit bela diri yang tiba-tiba menjadi komandan bela diri, sampai ke Xiantian, dan ke alam surgawi. Ada apa setelah alam surgawi? Yakin dengan teorinya, King Sui terus berlatih teknik cantering rusa. Selama dia bisa merasakan peningkatan, tidak peduli seberapa kecil, dia akan berlatih tanpa henti. Manusia mungkin memiliki batas, tetapi pada saat yang sama, mereka juga tidak terbatas. Pada hari kedua, King Sui bangun tepat waktu. Langit sudah cerah, dan sudah lama sejak King Sui tidur di tempat tidur yang begitu nyaman. Setelah berwudu, ia turun untuk melatih tulang dan ototnya. Tinju Taiji, tinju cepat soliter, jejak telapak tangan 1000 Buddha. King Sui menampilkan gerakan lengkap dari setiap teknik dengan kecepatan yang bervariasi dari sangat cepat hingga sangat lambat, dan sebaliknya. Itu menyebabkan mereka yang melihatnya merasa bahwa rangkaian gerakan ini sangat halus dan mendalam, terutama jejak telapak tangan Buddha 1000 yang mempesona yang cocok dengan tinju Taiji yang lambat. Saudari Ming Yue, dengan pengalamanmu, apakah kamu tahu teknik aneh apa yang dia gunakan? Di dekatnya, Chang Hai dan Huo Yun, dua wanita cantik yang tak tertandingi, sedang menonton King Sui berlatih teknik tinjunya dari jendela. Tidak ada ide. Dia salah satu orang yang paling tak terbayangkan yang pernah saya temui. Aku tidak punya petunjuk tentang dia. Chang Hai Mingyue tertawa ketika dia melihat Huo Yun. Huo Yun, beritahu kakak. Seberapa jauh hubungan antara kamu dan bocah ini berkembang? Chang Hai Mingyue tersenyum. Huo Yun memerah, sebenarnya, kami hanya berteman. Hubungan kami bisa dianggap sebagai teman dekat, itu saja. Tidak ada hubungan di antara kalian berdua, namun dia membiarkanmu meminum amplifikasi Tiger Bone yang, anggur pemurnian kecantikan. Serius, tidak ada apa-apa di antara kita. Dia tidak pernah mengatakan dia ingin mengejarku sebelumnya. Mungkin hanya kecelakaan kecil, Huo Yun Liu Li tersipu. Katakan padaku, beritahu kakak tentang hal itu. Saya akan memikirkan beberapa ide untuk Anda. Petik 2. Memberi saya hadiah dan secara pribadi meletakkannya di leher saya, Huo Yun Liu Li mengambil liontin emas di depan dadanya. Apakah ini alasan mengapa kamu jatuh cinta padanya? Tanya Chang Hai, saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sebenarnya bahkan sekarang, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya akan memikirkannya dan ingin bertemu dengannya. Saya tidak ingin dia sedih, dan ingin dia menghibur dan menghibur saya. Chang Hai Mingyue tersesat saat dia mendengar kata-kata Huo Yun. Dia belum pernah merasakan emosi seperti itu terhadap seorang pria sebelumnya. Selain ayahnya sendiri, jika suatu hari ada pria lain yang menyebabkan emosi seperti itu muncul dalam dirinya, apakah dia akan mengejarnya? Huo Yun memahami perasaan yang dialami Chang Hai Mingyue yang hilang. Itu mirip dengan miliknya, saat dia baru saja jatuh cinta padanya. Pada saat ini, dia merasa lebih yakin tentang emosinya sendiri. Setelah sarapan, mereka bertiga pergi ke jalan. Memang, kami adalah keluarga abadi. King Sui tertawa. Huff. Chang Hai Mingyue mendengus dengan hidungnya. Hari ini, aku akan membawa kalian ke Southern Ancient Pass. Tempat itu adalah fondasi dari semua klan dan keluarga utama, dan juga merupakan wilayah paling makmur di sekitar sini. Catatan penulis, terima kasih untuk semua saudara dan saudari yang telah memberikan suara bulanan kepada saya meskipun saya tidak memintanya. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sederhana untuk semua dukungan Anda yang memungkinkan saya untuk terus menulis. Saya bukan pembicara yang baik, tetapi semua tindakan Anda sangat menyentuh dan memotivasi saya. Terima kasih atas jumlah besar suara bulanan. Terima kasih.